haru bil musal. Dan Abdullah Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan salat Idul Adha maksud saya. Jadi apa yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri itu adalah merupakan contoh yang sudah diperlihatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada hal-hal yang wajib kemudian dipenuhi dan ada hal-hal yang sunnah kemudian dipenuhi di dalam berbicara mengenai kurban. Nah, sedikit saya menyinggung ya terkait dengan apa yang menjadi dasar pijakan adanya kurban di dalam ajaran agama Islam. Nah, ini lebih jauh kita akan mengurai bagaimana kemudian kurban ini itu awalnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim atau Abraham ketika kemudian beliau itu diperintahkan oleh Allah melalui mimpi yang diceritakan di dalam surah As-Saffat ya. Ya, kalau nggak salah di surah As-Saffat yang menerangkan tentang hal tersebut. Ya. Lalu kemudian juga ada diterangkan di dalam surah Ibrahim ayat 37 hal yang sama juga terkait dengan apa yang menjadi perintah tentang kurban. Nah, kenapa kita umat Islam kemudian melakukan itu? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 126 di situ Nabi Ibrahim juga berdoa tentang keturunannya. Dan keturunannya Nabi Ibrahim itu jelas adalah Ismail, sehingga kaidah milah yang diajarkan kemudian itu mengikat kepada keturunan Nabi Ismail sampai kepada kita umat Islam yang sampai hari ini memiliki aturan di dalam berkurban. Ada dasar pijakan umat Islam itu melakukan kurban di dalam ibadah Idul Adha setiap tahunnya. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Kalaupun nanti ada hal yang ingin diperbincangkan, saya persilahkan untuk diatur oleh moderator. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Juma yang telah menjabarkan tentang arti kurban. Oke, akan kita lanjutkan untuk narasumber berikutnya ini. Ada Bang Aderion, Bang. Silakan, Bang. 7 menit, Bang. Siap. Ya, baik. Oke. Baik, Shalom Aleichem, BC Muhammadiyah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan presentasi pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan di live YouTube. Khususnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan debat saya yaitu Bang Zuma yang juga telah hadir di sini untuk berbincang-bincang dengan saya kurang lebih 2 jam ke depan terkait topik yang telah disepakati. Topik kita pada malam hari ini adalah kurban. Kebetulan bertepatan dengan perayaan Idul Adha kemarin, tentu akan menambah hangat perbincangan pada hari ini. Sebelum saya masuk ke substansinya, saya akan menekankan terkait batasan masalah yang akan saya paparkan di sini, bukan mengenai tentang siapa yang hampir dikurbankan oleh Bapak Abraham atau Ibrahim, karena saya rasa perbincangan tersebut sudah usang, terlalu sering diperbincangkan di berbagai forum-forum. Adapun yang ingin saya fokuskan saat ini adalah terkait makna kurban itu sendiri, serta tujuan perintah kurban itu seperti apa. Pertama-tama saya akan mengawali substansi penjelasan saya tentang arti kata kurban. Di dalam iman kekristenan, kurban itu sendiri artinya adalah mendekatkan diri. Kof, res, dan bet atau karof. Itu kenapa kita mengenal kata karib. Itu berasal dari kata karof yang artinya dekat atau mendekatkan. Karib itu sahabat karib, kan sahabat dekat. Gitu. Kenapa perlu mendekatkan diri? Tentu itu merupakan suatu keadaan di mana manusia sudah jauh dari Tuhan akibat dosa. Kejadian 2 ayat 17. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, kemuliaan yang awalnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi hilang. Roma 3 ayat 23. Sehingga mereka melihat ketelanjangan diri mereka dan mencari daun-daun untuk menutup ketelanjangan diri akibat dosa itu. Kejadian 3 ayat 7. Namun Allah tak berkenan dengan cara usaha manusia sendiri untuk menutup dan menghilangkan dosa itu. Allah memberikan caranya sendiri untuk menutup aurat mereka itu dengan jalan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakan kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21. Inilah tipologi dari kurban yang dilakukan para nabi-nabi yang bahkan dilakukan sejak zaman Kain Habel. Bukan baru diperkenalkan zaman Abraham. Pada saat Tuhan membuat pakaian kepada manusia, maksudnya Adam dengan Hawa itu,
berarti ada binatang yang disembelih oleh Allah. Dan itu berarti ada darah yang tercurah. Hasil dari darah tercurah itu yaitu pakaian dari kulit binatang itu yang dikenakan kepada Adam dan Hawa yang telanjang akibat dosa itu. Dengan demikian, akibat dosa itu tertutupi kafarah, tutup oleh dampak tercurahnya darah, karena segala sesuatu disucikan dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Itulah makna dari kurban yang dilakukan oleh para nabi-nabi di dalam perjanjian lama, yang seharusnya manusia itu mati akibat dosanya, tetapi karena begitu sayangnya Tuhan kepada makhluk yang paling dicintainya ini, maka kematian itu tidak diperkenankan terjadi pada manusia. Yesaya 18 ayat 32. Melainkan menggantinya dengan darah binatang. Nah, dalam Taurat untuk mendapat pengampunan si orang yang berdosa itu harus menumpangkan tangannya tuh. Itu ada di Imamat 1 ayat 4, Imamat 3 ayat 8 dan seterusnya. Dan dengan demikian binatang korban itu mengangkut segala kesalahan. Imamat 16 ayat 22. Karena dengan meletakkan kedua tangannya, jadi dosa yang ada di dalam diri manusia itu tertransfer ke binatang itu. Makanya disembeli. Harusnya manusia itu yang mati karena dosa. Lalu bagaimana dengan Kristen? Apakah tidak melakukan kurban seperti yang dilakukan nabi-nabi? Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur justru menuliskan tentang Yesus sebagai penggenapan terhadap nubuat-nubuat yang ditulis oleh nabi-nabi atau tokoh-tokoh di dalam kitab perjanjian lama. Lukas 24 ayat 44. Dia adalah anak domba Allah yang merupakan penggenapan terkait dengan anak domba Allah yang disediakan Tuhan untuk mengganti Ishak, dengan tegas ditulis di dalam Alkitab kami. Bukan dengan kurban yang disediakan oleh Abraham, yaitu anak tunggalnya, melainkan kurban yang disediakan Tuhan untuk disembelih Abraham saat itu. Penggenapan ini digenapi Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 29 dan Markus 10 ayat 45. Darah Yesus itu yang adalah anak tunggal Bapa atau firman yang telah menjadi manusia yang dicurahkan Yesus, darah perjanjian baru, yaitu Matius 26 ayat 28. Makanya Yesus ngomong, inilah darah perjanjian, inilah darahku, darah perjanjian. Sesuai dengan nubuatan dari Nabi Daniel 7 ayat 13 dan 14, di mana Nabi Daniel menubuatkan datangnya anak manusia yang turun dalam awan-awan dan segala bangsa akan tunduk kepada dia dan kerajaan dan kuasanya adalah kekal sampai selama-lamanya. Jadi terkait awan-awan dalam bangsa tentang pertanyaan apakah Kristen masih melakukan Bang Adrian, suaranya robot, Bang. Maaf, Bang. Suaranya robot. Sampai saat ini jawabannya masih seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matius 26 ayat 28. Ini aku darah perjanjian. Bukanlah. Halo, tes. Halo, Pak. Halo. Oke, Bang. Tes. Udah bagus, Bang. Ini matahari. Oke, siap. Tadi sampai mana ya? Oke. Bagaimana dengan Islam? Nah, tentu itu yang harus kita temukan di perbincangan hari ini. Dan Bang Zuma harus mampu mempertanggungjawabkan imannya di beberapa jam kemudian, bahwa kurban yang dilakukan umat muslim adalah terkait dengan kurban yang dilakukan dan dikenal oleh para nabi-nabi. Saya rasa cukup dari saya presentasinya yang jauh dari kata lengkap, tetapi dikarenakan dibatasi oleh waktu, saya hanya menjelaskan bagian yang penting-penting aja saya rasa. Untuk kemudian saya serahkan kepada saudara moderator waktu dan tempatnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, walaupun masih ada waktunya hampir 1 menit. Terima kasih saya ucapkan kepada masing-masing narasumber, baik dari gerbang Islam maupun dari gerbang Kristen. Ya, tadi sudah memberikan pengayaan dan penguatan pada tema kita pada malam ini, tentang tema utamanya tentang kurban. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, akan saya informasikan bahwa pada malam ini acara ini disiarkan secara langsung melalui channel-channel YouTube yang telah kami sediakan, di antaranya Mu'alafah Sipana Channel, Zulkifli M. Abbas Official, Ikhlas Dunia Akhirat, dan Family in Christ. Oke, dilanjutkan juga Christian Prince, Sang Apologet 12, Urban Channel, Uti Watimena Channel. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, and share, dan sentuh lonceng ajaibnya. Ingat, sentuh ya. Oke, kita sambung ke acara berikutnya. Untuk sesi tanya jawab, masing-masing narasumber akan bertanya kepada masing-masing narasumber. Untuk sesi bertanya 2 menit pertanyaan dan 6 menit untuk jawaban. Dimulai tadi kan dari Bang Juma duluan, sekarang Bang Ade dari Kristen duluan. Silakan Bang Ade, 2 menit Bang Ade, waktunya Bang Ade. Oke. Di surah As-Saffat itu ayat 107 kan disebut Allah menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Pertanyaanku begini, Bang Zuma.
Kalau kurban itu kan artinya mendekatkan diri. Hubungan dengan mendekatkan diri dengan mengorbankan binatang itu apa? Hubungan kausalnya ya. Dengan menyembeli binatang, lantas suasana yang menjadi dekat itu apa yang mengakibatkan jadi dekat? Pertanyaanku itu aja dulu, biar terfokus satu pertanyaan. Ya, di As-Saffat tadi itu ayat berapa ya? 107 ya? 107. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya, yang ditujukan kepada saya terkait dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran 107, wa kadainahu bisibohi azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Lalu kemudian pertanyaan saudara, apa tadi? Maaf. Hubungan apa binatang itu disembeli dengan mendekatkan diri itu apa? Ya, baik. Jadi gini, kalau di dalam ajaran agama Islam yang mendasari kemudian terjadinya penyaliban itu bukan karena binatangnya, bukan karena hewannya, tetapi karena ketaatan daripada Nabi Ibrahim di dalam menjalankan perintah Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi hal yang harus saya urai di sini. Ya. Nabi Ibrahim itu diceritakan bahwa dia adalah sosok yang kemudian kepribadiannya jauh lebih mencintai Allah daripada ego duniawi. Dari pengorbanannya, keikhlasannya kemudian ketika dia minta ya bertahun-tahun, berpuluh tahun dia meminta kepada Allah untuk diberikan seorang anak. Ya, sehingga ketika dia didatangkan baginya seorang anak, puncak kecintaan, kesempurnaan kasih sayangnya itu tertumpuh terhadap buah hatinya ini. Lagi lucu-lucunya, lagi sayang-sayangnya, anak semata wayang, belum ada adeknya, baru satu-satunya anak yang dimana langit dan bumi jauh lebih berharta daripada anak ini, kemudian diminta oleh Allah. Ibrahim, aku mau engkau menyembeli anakmu. Kau tinggalkan kecintaanmu, kau tinggalkan kasih sayangmu terhadap anakmu, demi kemudian untuk engkau itu berserah diri terhadap perintahku. Nah ini yang dimaksud. Jadi hewan tidak ada apa-apanya di situ, nggak ada hubungannya itu. Yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu adalah bagaimana kemudian Abraham meninggalkan kecintaannya terhadap anaknya demi untuk mentaati perintah yang kemudian Allah berikan kepadanya. Dia mencintai anaknya semata wayang, diminta puluhan tahun lamanya. Begitu dia datang, dipelihara, dibesarkan, disayangi, dikasihi, dicintai. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba diminta, Ibrahim, aku mau engkau itu menyembeli anakmu. Aku mau engkau kehilangan putramu. Aku mau anak yang kau cintai itu kau berikan. Kau sembeli demi ketaatanmu kepadaku. Apa yang dilakukan oleh Abraham kemudian? Ikhlas dia, ini adalah keikhlasan yang luar biasa. Sehingga apa yang kemudian Nabi Ibrahim lakukan, itu adalah keikhlasan yang tingkatannya begitu tinggi. Sehingga dia tidak ragu sedikit pun untuk mematuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim dan kemudian Ismail menunjukkan sesuatu yang bahkan melampaui kemudian daripada kaidah-kaidah ikhlas. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Wahai anakku, aku diminta oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyembelihmu. Karena Ibrahim memberikan contoh kepada anaknya, bapakku adalah orang yang baik, bapakku bukan pendusta, bapakku bukan orang musyrik, bapakku adalah orang taat kepada Tuhannya. Anaknya pun anak yang sabar, anaknya pun anak yang soleh. Dia diperintah dan diminta oleh Tuhannya
melalui ayahnya, wahai anakku, diminta oleh Allah agar engkau aku sembelih. Apa kata anaknya? Bapak, silakan engkau menunaikan apa yang diperintahkan Tuhan untukmu. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Jadi tidak ada hewan di situ, nggak ada cerita binatang di sana. Ketika kemudian pisau sudah hampir memutus, sudah hampir kemudian ditempelkan di leher Ismail, bahkan pisaunya sudah digorokkan di leher Ismail. Apa yang terjadi kemudian? Rupa-rupanya yang tergorok bukan leher manusia, tapi leher hewan. Jadi bukan karena hewannya, tapi keikhlasan, keteguhan, ketabahan, kesabaran seorang Ibrahim yang mulia, ya. Lalu kemudian Allah tebus dengan binatang. Jadi kalau ada kemudian agama yang tebus menebus, yang tadinya manusia dianggap sebagai domba, itu nanti juga saya minta Anda pertanggungjawabkan itu. Ya, tadinya manusia ditebus hewan, berubah tadinya hewan ditebus manusia, kebalik. Jadi hikmah ajaran yang diajarkan umat Islam kepada sesamanya umat Islam, kepada sesamanya manusia melalui perantaraan Al-Quran itu sangat jelas. Allah kemudian menebusnya dengan seekor binatang. Bukan binatang tadinya ditebus dengan manusia, bahkan Tuhan. Wa fadainahu bizibhi azim. Yang tadinya ikhlas, yang tadinya ridha, begitu pisaunya ditancapkan, alhamdulillah, ternyata hewan yang digantikan oleh Allah. Saya kira begitu sementara. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Bang Juma. Oke, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab yang kedua. Dimulai dari Bang Juma untuk bertanya 2 menit Bang Juma waktunya. Silakan Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya sederhana. Kita ini sekarang rakyat Indonesia mudah kemudian membaca, menelaah, menerima informasi-informasi melalui media-media. Berbicara mengenai kurban, hewan tebusan dan seterusnya, umat Islam pun tahu karena dia bisa membaca Bible. Semua nabi, bahkan anak Adam, itu tidak pernah mengorbankan manusia. Apalagi mengorbankan Tuhan. Siapapun dia, ketika mengaku sebagai ajaran samawi, maka yang menjadi kurban pada saat prosesi kurban, atau penebusan dosa, atau pendamaian antara apa yang kemudian dijadikan sebagai landasan di dalam penebusan dosa, pasti hewan. Termasuk yang saya ceritakan tadi. Abraham kemudian menyembeli anaknya diganti oleh hewan. Pertanyaan saya, nabi mana yang pernah mengajarkan ya mengorbankan atau menebus sesuatu yang menjadi perintah Tuhan dengan cara membunuh manusia? Nabi mana yang pernah mengajarkan itu? Kalau di Islam, baru-baru Islam berkurban hewan, binatang, dicontohkan oleh para nabi, bahkan bapak para nabi, Abraham alaihissalam. Kristen, kurbannya itu manusia, anak Maria sematawayang. Sudah anaknya tanpa ayah, dibesarkan seorang diri, begitu besar, dijadikan korban. Yang saya bertanya, Kristen dapat ide dari mana korban itu adalah manusia? Manusia yang dikorbankan, itu ide dari mana itu? Itu pertanyaan saya, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma atas pertanyaannya. Lanjut Bang Aderian untuk dijawab. Silakan Bang Rian. Bentar. Ya, halo. Ya, itu terkait tentang tipologi, itu juga tentang tipologinya Abraham di dalam Kejadian 22. Ya, sebentar aku bukain dulu ya. Aku boleh, waktu tetap jalan ya? Soal share screen ya? Share screen mati Bang, langsung Bang, lanjut Bang. Enggak, aku nyari dulu, maaf ya, aku nyari dulu. Oke, Bang Ray, waktunya dimatikan dulu Bang Ray, di pause dulu. Iya, waktu berhenti berjalan saat membacakan bicara. Oke, makasih Bang Ray. Bentar dah. Ambillah anak, bentar ya. Nah, ini dia. Share screen. Nah, ini dia.
Ini tipologi, makanya di tipologi terkait anak. Makanya kenapa pada waktu itu Abraham disuruh menyembelih anak tunggalnya, anak yang paling kau kasih, berikanlah itu untuk disembelih. Pada saat ini bisa dibaca sama Bang Zuma di ini ya, di lain kesempatan mungkin ya, nggak mungkin aku bacain semuanya. Tapi pada saat dia sudah nyampe di Bukit Moria itu, di mana tempat yang memang sudah ditentukan Tuhan, bukan di sembarang tempat loh. Memang nanti akan saya tunjukkan tempat itu. Akhirnya diganti, anak itu diganti menjadi, sebentar, Tuhan yang menyediakan, sebentar. Mana ya? Bentar. Ya, ini. Lalu berkatalah Ishak kepada Bapak soalnya ya anakku di sini udah rapi. Bentar. Tuhan yang menyediakan itu di ayat berapa ya? Bentar dulu. Ini dia. Dan Abraham menanya tempat itu Tuhan yang menyediakan. Itu terkait tipologi dari anak domba Allah ini yang dimaksud oleh Yesus ini, yang dimaksud di kisah Yohanes 1 ayat 29. Sebentar. Yohanes 1 ayat 29. Memang di dalam Alkitab itu, Bang, Alkitab itu semuanya itu ada hubungannya. Dia itu bukan kitab yang berdiri sendiri-sendiri. Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak tunggal Allah yang dimana anak domba Allah maksudku. Ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepada dia dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Juga ada di Markus 10 ayat 45. Ini omongannya Yesus tentang darah perjanjian. Inilah darahku, darah perjanjian. Nah, terkait dari mana itu idenya? Pertanyaan abang kan gitu kan emang. Sekarang kita lihat di Ibrani 10. Gini loh. Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, itu bentuk bayangan dan keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Pendek cerita begini, kurban binatang itu kan dibakar, disediakan, dibakar sampai habis. Habis itu tahun depan dia lakukan itu terus tahun menahun. Itu tidak akan menghapuskan dosanya. Tapi kali ini Tuhan yang menyediakan itu. Sama seperti tipologinya Abraham di mana anak domba Allah itu artinya Tuhan yang menyediakan. Kan nggak mungkin di bukit itu ada tiba-tiba anak domba, Bang. Domba itu mesti berjalan dengan gembalanya. Tapi di saat itu tiba-tiba ada di belakangnya domba dan sembelihlah itu. Makanya tanah itu disebut Tuhan yang menyediakan. Karena anak domba itulah tipologi di mana nanti ada datang dari Allah yang menyediakan kurban itu yang dilakukan oleh Yesus, dan itu berlaku sehari dan sekali dan untuk selamanya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selamanya dan persembahan tubuh Yesus ini. Itulah kenapa disebutnya itu adalah Yesus itu melakukan penebusan. Kita tidak perlu lagi melakukan kurban. Karena kalau kamu melakukan kurban, Bang, tiap hari kamu mesti melakukan itu. Tahun depan kamu lakukan lagi. Tahun depan kamu lakukan lagi. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kalau ini enggak sekali dan untuk selama-lamanya, Tuhan itu yang menyediakan itu agar manusia itu berkenan di hadapan Dia. Kira-kira mungkin jawabannya seperti itu, Bang. Kalau tentang kenapa itu, karena sebenarnya kurban binatang itu enggak akan bisa menghapus dosa. Dosa sekali untuk sana, tetapi justru korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Itu dia. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Makanya yang berkenan itu adalah kurban yang Tuhan sendiri yang menyediakan, bukan kamu. Bukan kamu yang menyediakan itu. Makanya juga kalau di dalam As-Saffat kan, abang ini kan nggak bisa menjelaskan juga. Akhirnya menggantikan, Tuhan itu kan menggantikan kurban itu dengan sembelihan yang besar kan. Bukan anaknya yang jadi, dia kan nggak bawa binatang kan, nggak bawa kurbannya dari Abraham, tapi kurban yang disediakan Tuhan. Nah itu di dalam Islam nggak bisa dijelasin itu, hanya murni menggantikannya aja, titik. Kira-kira begitu, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Aderion atas jawabannya. Sebelum kita berlanjut ke acara sesi yang ketiga, perlu saya informasikan kembali ya. Pada malam ini tema diskusi kita, tema utamanya adalah kurban dengan masing-masing narasumber. Dari Gerbang Muslim ada Ustadz kita, Ustadz Zulkifli Abbas, Bang Juma, dan juga dari Gerbang Kristen ada Bang Aderion Huta Barat.
Terima kasih kepada Anda yang telah bergabung bersama kami. Malam ini juga acara ini di-live-kan secara langsung oleh channel-channel Mualafah Sipana Channel, Zulkifli M. Abbas Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, FICA Family in Christ, Christian Prince plus 62, Sang Apologet 12, Urban Channel, Uti Watimena Channel. Oke, kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga. Sesi bertanya giliran Bang Aderian. Silakan Bang Aderian bertanya 2 menit Bang Aderian. Baik. Terima kasih. Kalau memang kurban itu adalah milahnya Ibrahim untuk dalam rangka ketaatannya, lalu apa makna kurban yang dilakukan Kain dan Habil? Aku mau tahu, kenapa kalian menyebutnya itu adalah milah Ibrahim, bukan milahnya Kain atau Habil ya kalau nggak salah, Kabil kalau nggak salah yang melakukan kurban itu. Jelaskan makna kurban yang dilakukan mereka berdua. Salah satu dari mereka berdua itu apa maknanya berarti? Silakan Bang. Oke. Iya. Langsung Bang Baik. Juma. Terima kasih. Baik. Mungkin bisa Anda uraikan di dalam Al-Quran ayat berapa gitu yang membahas tentang ini supaya saya Mesti cari dulu text time, boleh nggak? Aku izin text time apa ya nyari dulu. silakan Boleh. supaya Ya. saya bisa langsung melanjutkan terhadap pertanyaan. Silakan. Bang Aderian monitor. Oke. Ya, di surah apa? Bang Aderian monitor Bang Aderian. Oi. Halo, buset. Ya, silakan. Surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Aku tadi di mute. Surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Surah Oke. Al-Maidah ayat Baik. 27 sampai 31. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Tentang apa yang diurai di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atlu alaihim naba'a bena Adam bilhaqqa isqarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ya, jadi hal ini kemudian diurai cerita yang kemudian disampaikan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Diperintahkan kemudian kepada baginda, "Watlu alaihim." Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, kurbannya diterima. Dan Qabil kemudian kurbannya tidak diterima. Lalu kemudian Qabil yang tidak diterima kurbannya berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Lalu kemudian Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Nah, yang dimaksud di sini
adalah perintahnya kemudian Bang Juma suaranya orang-orang yang lepas Bang Juma. gimana? Monitor Bang Juma. Ya, cek. Oke, dah. Terang matahari Saya. Bang Juma. Gimana? Ya, lanjut. Terang matahari suaranya bagus, sip. Mantap, lanjut Bang Juma. Oke, sip. Tunggu. Cas saya lobet. Pan, ini nggak tercakup ya? Aduh. Bentar ya. Nah, lalu kemudian ayat selanjutnya diterangkan bahwa sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, kata Habil ya. Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Lalu kemudian ayat selanjutnya dikatakan, ini uridu. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Ya, maka kemudian Qabil yang tadi ini korban yang tidak diterima dikatakan fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi, ya, faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Mendorongnya kemudian untuk membunuh saudaranya sendiri. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kami umat Islam kemudian memahami hal ini itu hanya sebatas cerita yang kemudian ditorehkan oleh Al-Quran, di mana ayat ini menjelaskan kronologis pembunuhan Qabil terhadap adiknya Habil. Ya, sebagaimana kemudian dikisahkan ketika Nabi Adam alaihissalam meminta kedua putranya untuk berkurban akibat protes yang diajukan Qabil atas perjodohan yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Nah, hasil dari kurban yang dipersembahkan Habil diterima dan kurban yang diberikan oleh Qabil itu tidak diterima. Lalu kemudian melihat kurbannya tertolak, Qabil berkata kepada adiknya, aku pasti membunuhmu. Mendengar ucapan ini kemudian sang adik berkata, ya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ini poin pengajaran yang kami terima. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sementara kalau kita melihat kaidah yang ada, justru kurban yang ada di agama saudara itu, ya nantilah kita bahas ya. Jadi sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu, kata Habil, untuk membunuhku, aku tidak akan sekali-kali menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Jadi Habil hanya pasrah karena ia takut kepada Allah dan tidak ingin kemudian menanggung dosa pembunuhan yang akan berakhir di dalam neraka. Nah, akibat kepasrahan daripada Habil ini, hawa nafsu Qabil semakin merasa mudah untuk membunuh adiknya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Qabil berhasil membunuh. Dan kemudian ya, Qabil ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Itulah yang kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya, itu yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Jadi manfaatnya kemudian adalah sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga apa yang dilakoni kemudian oleh Qabil, ya, karena memang ketakwaannya kepada Allah itu nggak ada, karena kecemburuannya tadi, maka kemudian dia punya niatan untuk membunuh adiknya. Dan itu yang terjadi. Kalau dalam Al-Quran itu, yang membunuh dan yang dibunuh, dalam hal saling membunuh ya, orang yang masing-masing, misalnya Habil ini juga berniat untuk membunuh, maka dalam Al-Quran menegaskan yang dibunuh dan yang membunuh itu sama-sama masuk neraka. Tapi Habil nggak ada niat untuk membunuh. Dia nggak ada niat. Makanya dikatakan, meskipun engkau berniat membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku pasti membunuhmu, kata Qabil, tapi adiknya mengatakan, aku tidak akan membalasnya. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang kami anut, sehingga kurban yang kami berikan, itu adalah kurban yang kami berikan atas ketakwaan, atas ketakutan kami terhadap Allah, di mana hal ini adalah merupakan contoh yang diberikan oleh Habil dan juga contoh yang diberikan oleh Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Demikian untuk sementara. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Bang Juma. Terima kasih juga. Baik. Oke, untuk semuanya, pada para partisipan. Oke, untuk lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab kembali.
untuk sesi bertanya untuk Bang Juma. Silakan Bang Juma, 2 menit waktunya Bang Juma. Silakan. Oke, makasih. Saya masih pertanyaan yang tadi. Kalau adik saya ini mengatakan bahwa sumber daripada apa yang kemudian dijadikan acuan kurban manusia itu ada di dalam kitab saudara. Sayangnya yang adik saya tunjukkan ini yang ada di dalam apa? Yang ada di dalam perjanjian baru. Sementara kalau kita melihat di dalam Ulangan 12 nomor 21, Tuhan mengatakan begini, apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hati. Berarti ada perintah Tuhan untuk menyembelih hewan. Nah, demikian juga ketika dikatakan di dalam Keluaran 29, ya, Keluaran 29, lalu kemudian di situ diterangkan bahwa daging dari lembu, bahkan kotorannya, ya, tainya itu, mohon maaf, itu bisa menghapuskan dosa. Itu bisa menghapuskan dosa. Dengan kotorannya sapi juga, itu dibakar, itu menghapuskan dosa. Ini dalil. Jadi tidak ada ajaran untuk menyembelih manusia. Apapun ceritanya. Justru sumbernya dari ajaran Romawi Yunani, itu acara salib, hukum salib itu sudah dianut dari dulu. Orang-orang Roma itu menyalib dari sejak dulu. Ketika ada yang melakukan kesalahan, mereka menyalibkan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang terkutuk itu dibunuh dengan hukum salib. Nah, kalau orang dibunuh dengan hukum salib, itu ajarannya dari Romawi, ajaran pagan, dan Anda tidak bisa menemukan di dalam perjanjian lama adanya korban manusia, lantas Kristen ini asalnya dari mana? Pertanyaan saya itu, di mana Kristen mencontoh pengajaran salib, penebusan dengan darah manusia? Nabi mana yang memberikan contoh itu? Kalau tadi saya sudah mengurai berdasarkan atas pertanyaan saudara. Silakan Anda urai. Dari mana itu salib manusia di dalam Kristen? Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan disambung langsung untuk jawabannya Bang Aderion, silakan. Boleh aku share screen ya. Maaf, aku tadi mute dari mic. Oke, lanjut. Bentar ya. Ini memang tentang anak manusia atau Mesias yang menderita itu sudah ada, dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Ya, sebentar ya. Tentang orang masuk dalam dunia orang mati. Dari sini lah, oke lah, ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus, ini orang. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya, ya mati. Ini tentang di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nah, Tuhan itu, apabila ia menyerahkan dirinya dengan korban penebus salah. Ini dengan tegas sekali. Dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh Mesias ini. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatannya mereka dibegul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar. Nih, dia sudah bangkit nih. Tadi kan dia sudah mati, masuk dalam dunia orang mati. Terputus dari dunia orang hidup kan. Disebutnya di ayat ini nih, sebentar. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Nah, ini kebangkitannya sekarang dibaca. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Aderion. Ini sesi tanya jawabnya sudah selesai 4 kali sesi. Ya, sebelum kita bersambung ke acara berikutnya, perlu saya informasikan terima kasih kepada para partisipan, juga para penonton channel YouTube dimanapun Anda berada. Terima kasih telah memilih untuk bersama kami mengikuti acara Dialog Lintas Agama pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan di antara kita. Oke, acara ini disiarkan juga secara live oleh channel-channel di antaranya. Bentar ya.
FIC Family in Christ Channel, Christian Friends plus 62, Sang Apologet 12, Urban Channel, Uti Watimena Channel, Mu'alafah Sipana Channel, Julkifli M. Abbas Official, Ikhlas Dunia Akhirat, dan Ersajo Channel. Oke, ikan betok di belah-belah, sesi TikTok dimulailah sudah. Oke, lanjut Bang, ini sesi TikTok Bang ya, 15 menit masing-masing. Sebentar dulu Pak, aku belum clear. TikTok ini gimana nih? Kita langsung lepas 30 menit itu atau gimana sih? Ini tadi katanya sesuai kesepakatan katanya 15 menit. Dari pertama tadi kan Abang duluan yang bertanya Kristen, sekarang dimulai dari Bang Juma dulu 15 menit dilepas Bang. Oke, 15 menit cuman inisiatornya dari Bang Juma ya. Oke, ya, dimulai dari pertama Bang Juma dulu. Bang Juma. Ya, saya belum paham ini Bang. Kayak mana maksudnya? Ini tentang mana? Tentang Bupi. Yang sesi kita ini. Ya, 15 menit dilepas Bang, langsung Abang dulu bertanya. Nanti 15 menit berikutnya Bang Aderion bertanya. Dilepas TikToknya Bang. Kita bisa sanggah-sanggahan di 15 menit ini. Cuman inisiatifnya pertanyaan dari Bang Zuma kan? Iya betul. Oke. Ya, baik. Nah, jadi kalau saudara Aderion menjadikan Yesaya 53 atau 52 atau apapun itu di dalam Bible, ya harus kita melihat bahwa di situ bukan berbicara mengenai penyaliban. Bahwa adapun yang diceritakan di Yesaya 53 bukan manusia yang diperuntukkan untuk menebus dosa atau menebus hal yang lain. Itu nggak ada cerita itu. Coba kita lihat. Apakah kemudian Yesus itu tumbuh di hadapan Tuhan? Kalau Yesus tumbuh di hadapan Tuhan sesuai dengan Yesaya 53, Yesus tumbuh di hadapan Tuhan yang mana? Memang ada berapa Tuhan Anda? Coba Anda urai. Silakan. Ya. Tuhan kami satu. Enggak, maksudnya pertanyaan tentang mengenai kurban itu gimana? Abang ini maunya ada tentang salib juga di Yesaya 53. Tentang caranya disalib gitu. Maksudnya begitu Bang? Enggak, masalahnya begini loh. Berbicara mengenai penyaliban, orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Itu ada di dalam Ulangan 21 nomor 23. Mereka adalah penjahat, orang yang menajiskan tanah Yerusalem. Tapi kalau kemudian Tuhan yang disalib untuk menebus, ini ajaran dari mana? Mana konsepnya ada manusia disalib di atas tiang salib untuk menebus dosa? Yang ada di dalam pengajaran Bani Israel para nabi, hewan yang dibunuh, bukan manusia. Betul. Kalau manusia disalib itu adanya dari Roma. Itu. Nah, coba Anda urai di dalam kitab mana yang Anda ambil. Jadi karena silakan. Gini Bang, tentang salib itu kan waktu itu kan Romawi kan mengenal sistem hukuman mati dengan salib. Memang nggak disebut tentang masalah. Kalau tentang masalah salib ada di Mazmur berapa ya? Bentar, Mazmur 22 tentang inilah paku apa sih? Ada di Mazmur 22. Bentar Bang ya. Tapi kalau di Yesaya 53 itu yang tadi itu memang dia akan mati dan masuk ke dalam dunia orang mati, dan terputus dari dunia orang hidup. Jadi kan Abang kan tentang masalah kurban kan? Kurban penebus salah, penebus dosa itu yaitu yang dilakukan di Yesaya 53 Bang. Kan ada di ayat 10-nya. Sebentar. Ayat 10-nya kan jelas tadi di sini. Nih. Korban penebus salah. Ini manusia. Memang manusia di sini. Tentang masalah tata caranya itu ada tentang penyaliban, ya ada di kitab yang lain, Mazmur. Makanya kan Yesus bilang di Lukas 24 ayat 44. Coba Lukas 24 ayat 44 ya. Lukas 24 ayat 44. Sorry Bang. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, di dalam diri Yesus itulah penggenapannya. Tapi tentang itu semua ada di dalam kitab Mazmur, di kitab Nabi-Nabi, semua itu membicarakan tentang Yesus Bang. Tapi tentang caranya itu ada di Mazmur 22 ayat 10 kalau nggak salah ya, tentang masalah paku masuk di dalam tangannya itu ada. Memang ada, dan itu tersebar, bukan di satu pasal khusus ngomongin Yesus, semua nggak kayak begitu. Gitu Bang kira-kira. Iya, jadi kalau saudara saya mengatakan hal yang sama, ada tertulis di Mazmur, ada tertulis di kitab para nabi. Kalau nubuatan itu jelas, berarti apa yang diurai di Amsal 21 nomor 18 harus juga digunakan dong.
Orang fasik, Apa tuh gitu? ya, orang fasik ya menjadi tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Harus dipakai itu juga. Nah, sekarang siapa yang berkhianat? Siapa yang jujur? Bentar, Bang. Itu Itu ini kan berbicara bukan mengenai tentang penyaliban, berbuat silakan. Mesias. Ya, bentar. Itu bukan tentang ngomongin tentang penebusan, Bang. Penebusan yang dilakukan anak manusia yang di dalam Mesias ini sebagai Mesias. Itu kan tentang masalah tabur tuai. Coba kita baca lagi Amsal berapa nih? Kita baca ya. Kita baca. 21. Ini kan cuma masalah Silakan. baca, Bang. Amsal berapa, Bang? Amsal 21 nomor 18 coba. Salah satunya itu banyak ayat-ayat yang mengatakan itu bahwa orang munafik, orang fasik menjadi pengganti, menjadi penebus bagi orang-orang yang benar. Nah, lalu kemudian sambil Anda cari, saya tambahkan. Ini udah ada. Ini ayat berapa, Bang? Ya. Ayat berapa tadi? Nomor 18-nya coba lihat. Oh, 18. Sorry. Nah, ini ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Ini kan tentang masalah si orang fasik sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nanti orang-orang fasik ini juga akan dapat bayarannya, akan dapat balasannya. Ini tentang tabur tuai. Sebenarnya kan di sini kan nggak berbicara tentang kemesiasan, Bang. Kalau berbicara kalau berbicara mengenai Mesias, itu uraiannya terhadap anak Tuhan itu ada di Mazmur 91. Di mana dia dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bila ia berseru kepadaku akan menjawabnya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakan dia. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Singa dan ular tidung tidak akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini nubuatan untuk Yesus. Gimana? Babang dapat sumber itu dari mana, Bang? Mazmur 91. Betul. Coba kita lihat. Iya, itu adalah nubuatan Yesus dari mana maksudku? Abang dari Lukas 4. Belum ada Lukas 4. Lukas 4 coba di situ diterangkan apa dia. Lukas 4 di ayat-ayat pertama. Ada tertulis kata iblis, ya. Ada tertulis, jika engkau anak Allah, maka jatuhkan dirimu ke bawah, karena ada tertulis bahwa dia akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Setelah diselidiki di mana tertulis, ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Nah, Yesus itu anak Allah kan? Enggak, ayat berapa? Anak tunggal Allah itu. Yesus itu. Tapi ayat Yesus berapa tadi, itu Abang? anak Allah kan? Nah, tentang anak Allah itu diceritakan di Mazmur 91. Lengkap satu perikop itu. Sebentar, itu kan tentang cobaan iblis pada waktu mencobai Yesus kan di padang gurun. Nah, itu kan. Itu di ayat berapa ini? Aku nggak tahu nih ayat berapa nih. Ini ada di share screen nih. Ayat berapa, Pak? Bang? Oh, ini yang ini, ayat 9 ini. Ayat 9 dan seterusnya, ya. Terus permasalahannya? Permasalahannya iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini, sebab ada tertulis. Nah, ada tertulis katanya kan, mengenai engkau. Betul. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, Yesus ini anak Allah kan? Anak Allah. Berarti yang diceritakan di dalam Mazmur 91 adalah Yesus kan? Sebentar, jawaban Yesus apa? Di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Enggak, jawaban Yesus terkait pada waktu saat itu iblis itu mau mencobai Yesus, apa jawaban Yesus? Jawabannya ada juga tertulis, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Nah, terus apa masalahnya? Iblis waktu itu mencobai siapa? Mencobai anak Tuhan. Lah, di situ disebutnya apa? Jangan engkau mencobai tulisan yang ada. Jadi persis. Dia tahu persis kalau anak-anak Allah itu anak Allah itu sendiri. Habis itu dia nggak ada protes. Yang dicoba siapa di sini? Yang dicobai di sini apa? Siapa? Kemanusiaannya Yesus. Anak tunggal Bapa yang jadi manusia, betul. Anak tunggal Bapa. Dia anak Tuhan. Anak tunggal Hasem. Dia anak Tuhan kan? Iya, anak tunggal Hasem. Gini loh, kalau Tuhan kata Tuhan di sini kan Hasem enggak ada dalam bahasa Yunani, enggak ada dalam Yunani bahasa Hasem. Bukan, enggak bisa kan kitab Injil itu ini kan Lukas bahasa, Bang. berbicara bahasa Greek ini.
Iya tahu. Tapi Ya, cuman kan gini. oke lah, nggak apa-apa. Kita kan berbicara tentang bukan oke. gini bang. Itu jangan masalah bahasa aja bang. Ini kan Ya Tuhan udah, di sini. udah. Kalau merujuk pada Mazmur, kata Tuhan di situ kan kepada Hasem, toh. Oke. Toh? Jawab Yesus tinggal. apa? Jangan engkau mencobai saya. Itu maksudnya. Kok jangan kau mencobai saya? Ya, iblis waktu itu mencobai siapa? Sebentar. Sekarang begini. Iblis lagi mencobai siapa, bang? Enggak, itu dulu. Waktu itu iblis yang dicobai di sini adalah kebenaran yang tertulis. Kebenaran itu siapa? yang Yesus tertulis. Kan? Enggak, dengar dulu. Yang dicobai iblis adalah kebenaran yang tertulis. Saya ingin menguji engkau karena ada tertulis. Yang tertulis itu firman Tuhan atau bukan? Nah, jadi firman Tuhannya yang jangan dicobai. Sumber firman itu yang dicoba. Iya, ya udah lu jangan cobain gua. Itu kan waktu itu jangan engkau cobain saya. Bukan begitu. Jika engkau ada tertulis, kata iblis, ada tertulis. Jika engkau adalah anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Karena kenapa? Ada tertulis bahwa malaikat bahwa dia akan mengirim malaikat untuk menatang engkau. Dia mengirim malaikat untuk menatang engkau. Nah, sekarang siapa dia? Siapa dia? Sebentar. Ya. Enggak gini loh, jangan engkau mencobai Tuhan ini siapa memangnya yang iblis waktu itu mencobai siapa? Iblis sedang ingin mencobai Tuhan. Cobai Yesus, ya kan? Bukan, jadi kan begini. Dengar dulu. Kan waktu itu Yesus dibawa kemana, Bang? Sekarang begini, iblis ini mencobai Yesus atas dasar Mazmur 91 kan? Siapa punya konsep di 91 ini, Mazmur 91? Tuhan kan? Itu kan maksudnya gini loh, iblis tuh lagi mau memakai firman itu untuk mencobai Yesus. Makanya Yesus bilang, jangan engkau mencobai saya. Itu kan bukan, jangan engkau mencobai Yesus. Jangan kayak begitu. Begini, kalau saya menulis sebuah surat, Suma bertanda tangan di bawah ini, menerangkan, barang siapa yang menemukan Aderion misalnya, jangan pernah ganggu, karena kalau ganggu, saya akan patahkan leher kalian. Nah, iblis datang, kamu yang namanya Aderion ya? Iya. Oh, ada tertulis tentang kau di dalam suratnya Bang Suma. Bang Suma bilang begini, coba ku pecahkan kepalamu. Mau ku uji Suma itu. Bukannya kamu yang diuji, aku yang punya tulisan ini yang mau diuji. Itu yang diterangkan di dalam Mazmur 91. Bukannya Yesus yang mau diuji. Makanya begini Bang, begini loh Bang. Makanya iblis itu mau menggunakan Mazmur itu untuk mencobai Yesus. Mencobai tulisan itu. Iya, coba lu turun. Sekarang lu turun. Nah, Yesus bilang, jangan engkau mencobai Tuhan. Ya dia Yesus ini. Bukan. Ini justru bukan begitu ya. Adekku. Yang mau dicobai ini Tuhan. Ya iya. Bukan Yesusnya. Iblis ngomong sama siapa? Iblis ngomong sama siapa waktu itu? Ke Bapa atau ke Yesus? Ya kan ada tertulis tentang anak Tuhan. Coba kita lihat di Mazmur 1 itu. Mazmur 91. Sebentar. Waktu itu Tuhan mengatakan kepada anakku, aku akan melindungi dia. Ular tedung tidak akan mengganggunya, penyakit sampah tidak akan mendekatinya, ya kan? Nah, bukan berarti iblis boleh menggunakan itu kan untuk mencobai kan? Makanya Yesus bilang jangan. Ini Bang, ini menarik Bang. Ini menarik Bang. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Gagal. Dia mencobai Yesus. Iya, ayat itu. Gagal memang. Karena kenapa gagal? Kan sudah dinubuatkan. Dia mau mencobai Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Iya kan? Nah, ternyata iblis sadar, oh kebenaran firman Tuhan itu nyata, dan ternyata Yesus ini adalah utusan Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Iya, memang anak tuh malaikat iblis ini juga tahu persis Yesus itu anak Allah. Makanya dia makanya. Iya betul. Tapi dia dilarang kan? Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Akhirnya dia mundur. Justru karena dia mundur itu karena dia tahu persis kok. Oh iya benar ya. Tapi bukan Yesusnya yang Allah itu bukan. Iblis ini kan bawa Yesus ke padang gurun kan untuk mencobai dia. Tapi Yesus malah ngomong untuk mencobai kebenaran tulisan yang ada di Mazmur 91. Pada waktu Yesus ngomong jangan engkau mencobai Tuhan Allah, si iblisnya gimana? Debat atau kayak Bang Zuma atau mundur? Sekarang gini, Abang mundur sekarang. Ketika Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, Yesus sedang membaca firman.
Yesus sedang membaca firman juga. Ada firman. Benar. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Iya. Allah itu memang nggak bisa dicoba, nggak Ya, boleh. iblis itu justru mau mencobai anak Allah itu dengan firman. Dijawabnya dengan firman juga. Dan Ya, itu akhirnya dia. diam. Jadi Iya. Mazmur 91 Finish. legalitas Tuhan terhadap Yesus itu sah. Itu sah. Yesus adalah anak Tuhan yang dilindungi sehingga dia tidak terjadi salib, tidak ada penebusan. Ini kan bukan konteksnya salib, Bang. Ini kan belum disalib, Bang. Tapi coba kita Ini lihat kan iblis di itu- Mazmur lah. 91 ini menceritakan tidak akan pernah Yesus itu dibunuh. Tidak akan Tuh, pernah. Ini Abang kan dalilnya ngomong jelas loh. mengkaitkan salib, tapi kan ini latar belakangnya belum salib. Gimana, Bang? Iya, tapi terkait dengan kecelakaan atau musibah atau apapun yang terjadi terhadap Yesus itu tidak akan. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan di Mazmur 91 ini. Tidak akan bisa dicelakai Yesus itu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi Yesus itu terangkat ke langit, Iya. menyaksikan orang-orang fasik menyalib orang yang diserupakan dengan dia. Ini dalil. Benar dalil, Bang. Abang membacakan dalil juga, benar. Cuman abang itu menyalahpahamin dalil itu. Gitu loh. Justru iblis ini menggunakan dalil itu untuk mencobai Yesus. Makanya Yesus bilang, "Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu." Mundur Nah, dia. Iya, Harusnya di mundur. sini abang juga mundur karena sama dengan iblis. Loh, abang tuh harusnya mundur karena iblis saya- aja mundur kok. Iblis yang mundur Iya. karena sudah Karena- sadar Yesus itu ternyata Karena manusia. Tuhan, Dia Tuhan dong. enggak. Jangan Nah, kau. Nah, sekarang bentar dulu, Bang. Bang, justru karena Iblis saya itu mencobai siapa waktu itu? Yesus toh? jangan engkau mencobai firman Tuhan. Oh, enggak. Yesus itu enggak. Waktu itu Yesus itu dibawa ke padang gurun untuk ngapain? Saya kasih analogi Main yang tadi ya. pasir-pasiran. Ketika Main pasir-pasiran. saya Kan menulis mencobai surat, kan, menguji ketika kan. saya menulis surat, jangan kau mengganggu Aderion. Kalau kau ganggu Aderion, kau berhadapan dengan saya, aku pecah kepalamu kan. Adalah orang usil Bang Juma ini kalau buat analogi Oke, lucu-lucu. baik Bang. Terima kasih Bang. Waktunya sudah habis Bang. Baik. Terima kasih waktu TikToknya sudah habis untuk sesi yang pertama ini. Untuk menurunkan tensi dan menyejukkan, saya infokan kembali channel-channel kami yang bisa ditonton langsung. Di antaranya Mu'alafah Sifana Channel, Julkifli M. Abbas Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, dan Ersajo Channel. Dari saudara-saudara kita yang terkasih ada FIC Family in Christ Channel, ada Christian Friends Plus 62, ada Sang Apologet 12, Urban Channel, Uti Watimena Channel. Oke. Untuk sesi TikTok ini disambung dari Gerbang Kristen, Bang Aderion. Silakan untuk bertanya Bang langsung Bang. TikTok 15 menit Bang waktunya Bang. Iya. Lanjut. Gini loh. Saya. Iya Bang. Ya Silakan. gini Bang. Aku nggak ngeliatin di dalam kurban yang dilakukan Muhammad itu adalah kelanjutan dari para nabi. Ya, apalagi mereka baginda Muhammad itu juga melakukan kurban tuh dengan 100 ekor unta loh. Itu kan nggak pernah juga tuh diajarkan kalau dengan unta. Maksudku gini, sebenarnya dari pernyataan penjelasan Abang tadi, si baginda Muhammad ini itu ngikutin milah Ibrahim atau ngikutin milahnya Habil? Jadinya, karena Habil juga takwa, Bang. Ini sebentar ya, aku share screen ya. Kalau tentang masalah takwa-takwaan, Habil juga takwa. Tadi mana nih? Yang Abang share screen tadi? Mana tadi? Ya, udah lewat ya. Yang tentang itu di ayat berapa tadi ya? Itu kan si Habil juga takwa. Harusnya kan jadi ngikutin milahnya Habil dong, Bang. Kenapa jadi milahnya Ibrahim? Iya. Oke. Ya, jadi kan perintahnya gini, dalam surah Al-Baqarah ayat 124 ya. Wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nah, ini ditujukan kepada Ibrahim dan kemudian disalin untuk disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa perintahnya kemudian? Wa izi betala. Diperintahkan untuk mengingat. Ya, diperintahkan kemudian untuk menjabarkan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Nah, ini panduannya. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dialah Allah yang berfirman kepada Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku kan, kata dia kepada Allah. Lalu kemudian Allah menjawab, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim.
Lalu kemudian perintahnya datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'ata millata Ibrahim hanifan. Baik. Gini Bang, maaf Bang. Jadi Kan jangan terlalu panjang. petunjuknya Gini. begitu kan? Yes. Jadi gini Bang, kira-kira kalau logikanya tentang kurban yang dilakukan oleh Habil ini Habil yang melakukan kurban ya. Habil ini dia dapat ajaran dari mana? Kan perintahnya datang kepada dia. Habil. Iya. Habil atau dapat dari orang tuanya? Adam. Ya itu dia, perintahnya dari Allah pastinya kan? Iya, Allah kepada Adam atau kepada Habil? Habil menerima perintah itu. Ini kan ada dalilnya. Untuk apa? Ya untuk berkorban kan sudah jelas. Artinya kan justru kurban itu bukan zaman Abraham, itu sudah ada di zaman Habil. Kenapa kalian itu malah disebut ngikutin milahnya Ibrahim? Tentang bertakwa, Habil juga bertakwa kok. Ya tapi kan perintahnya ikut ke milah Ibrahim. Nah, kenapa bukan ke milah Habil? Karena sementara Habil juga melakukan kurban. Habil jadi diabaikan gitu loh. Lalu apa bedanya Habil itu loh, Bang? Nah, kenapa kemudian larinya kepada Abraham perintahnya itu? Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kenapa kepada Ibrahim? Karena milah Ibrahim, ajaran Ibrahim itu bukan hanya mencakup satu hal. Kalau Habil kan hanya satu hal terkait dengan kurban aja tadi. Nah, sementara kalau di dalam Ibrahim itu ada masalah sunat, ya, masalah kurban. Lalu Ibrahim juga diceritakan dari sana kemudian ada Nabi Ismail yang kemudian kelak nanti menjadi kakek daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintahnya jelas itu. Iya. Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan orang yang musyrik. Kalaupun Habil juga demikian. Ternyata fakta imannya pun Habil pun diperintahkan untuk berkurban gitu toh. Kenapa bukan karena lantas ini banyak hal di Ibrahim makanya kami disebutnya mengikuti milah Ibrahim loh. Itu bukan permasalahan Bang, itu nggak menyebutkan kausal sebab akibat. Karena banyakan Ibrahim jadi kita ngikutin milah Ibrahim. Justru pertama itu di dalam Quran di zamannya Habil. Kenapa kalian bukan milahnya Habil gitu loh. Nah, jadi itu nggak menjawab Bang. Oke, Al-Quran menerangkan gini, seperti yang saya terangkan tadi. Wa isi betala Ibrahim. Ya, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, di kalimatim fa'atammahunna. Itu yang dituju kepada dirinya. Untuk dia lakukan, untuk dia laksanakan dengan sempurna. Berarti ada syariat, ada aturan yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim, yang kemudian juga nanti diperintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kan itu yang menjadi dasar. Kalau ini ja'iluka linnas imama. Iya, tapi kan gini, karena abang cuma ngomong itu karena di dalam Quran itu disuruh ngomongin milah Ibrahim, tapi abang nggak bisa menjelaskan jadinya makna kurbannya kurbannya Habil. Kan abang tadi cuma saya ngomong panjang kami ngikutin milah Ibrahim, tapi abang bisa nggak jelasin kurban itu maknanya apa? Yang lebih tua loh, itu nenek moyangnya Abraham loh Bang. Habil tadi itu. saya di awal di kurban pembukaan saya sudah jelaskan, ya. Ikutin. Itu berserah diri, ya kan? Dari kata dasarnya saya menguraikan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 saya sudah mengurai. Dan ingat, sorry Bang, bukan berserah diri Bang. Bukan berserah diri, sorry. Maaf. Dekat diri, mendekatkan. Iya, berserah diri, mendekatkan diri itu sama. Nah, kenapa harus mendekatkan? Lantas apa yang membuat itu jauh? Kenapa harus mendekatkan? Mendekatkan itu berarti keadaan sebelumnya itu jauh atau dekat? Kalau mendekatkan itu berarti keadaannya jauh atau dekat, Bang? Gini adikku. Orang yang berserah diri, orang yang dekat terhadap sebuah perintah, ya, dari sumber perintah, mentaati perintah dari sumber perintah, itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada sumber perintah dan berserah diri kepada sumber perintah, kan begitu? Coba analogikan seorang Enggak, aku mau tahu tentang arti kata mendekatkan itu berarti sebelumnya jauh atau sudah dekat juga? Ya kan tadinya belum ada perintah kan? Bukan, arti kata bagaimana mendekatkan Abraham diri pertama itu, Ibrahim itu enggak mengenal Tuhan. Bagaimana saya proses pengen pencarian tahu. Tuhannya dia?
Enggak, Kan jadi ada saya pengen jelas. tahu maknanya sembelihan binatang itu sehingga itu menjadi dekat itu apa? Itu Karena jadi ada simbol. perintah. Karena binatang itu kayak hanya simbol gitu loh. Kayak nggak ada makna. Binatang itu di dalam perintahnya Tuhan itu, Tuhannya yang Bang Zuma sembah, itu nggak punya makna. Jadi Tuhan itu kayak hanya memerintahkan tapi nggak ngasal gitu loh. Makna sembelihan besar itu apa? Kalau memang Kan mendekatkan diri, kenapa dengan binatang? tadi saya udah uraikan loh deh itu. Pada saat dirimu bertanya tentang surah As-Saff itu kan, ya As-Saffat kamu tanyakan. Aku uraikan loh itu. Bagaimana kemudian Ibrahim itu adalah orang yang puluhan tahun mengemis kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak. Lalu kemudian setelah diberikan anak sematawayang, diminta untuk disembeli kan gitu ya. Nah ya itu. Nah sekarang pertanyaan gue, kenapa minta disembeli? Kenapa nggak disuruh terjun dari gunung? Itu mati juga kan? Kenapa makna sembelihan anaknya itu hampir disembeli itu apa? Ya, kan karena nanti kalau cuma hanya menguji iman itu kan macam-macam bang. Tembaklah anakmu, itu juga menguji iman. Seretlah itu ke jalan, itu juga iman. Tapi kenapa itu mesti disembeli? Maknanya itu saya pengen tahu. Nah, itulah makanya kemudian kalau saya melihat Al-Quran ya dengan pola pertanyaan adik saya ini, saya melihat Al-Quran itu disebabkan karena kelak Allah akan mendatangkan sosok khatam nabiyyin yang akan diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham itu. Memangnya milah Muhammad Ibrahim menjadi sembelihan? Gimana? Nah, memangnya Abraham jadi sembelihan? Bukan. Nah, Ibrahim diberi milah ajaran untuk kemudian menyembeli kurban sampai keturunannya kan menyembeli kurban kan. Loh, itu kan jadi turun-temurun tradisi aja toh. Jadi nggak ada yang spesial dari Muhammad, baginda Muhammad. Kalau abang bilang itu nanti akan tuh datang, loh apa hubungannya? Kalau memang cuma hanya menurunkan, saya nanya makna sembelihannya itu. Makna sembelihan itu adalah ketaatan, keikhlasan, berserah diri gitu loh. Kenapa nggak diseret aja anaknya? Kenapa mesti disembelih? Lah itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Apa? Itu tadi yang kuceritakan dalam surah As-Saffat. Bagaimana kemudian ingin menyembelih anaknya. Kan itu perintahnya. Karena di situ mau menyembelih. Karena menjalankan perintah tok. Jadi abang nggak bisa menjelaskan tentang sembelihannya kenapa mesti disembelih. Lah kan perintahnya. Iya tahu, itu tentang perintah. Tapi abang bisa nggak menjelaskan tentang perintah itu maknanya apa? Perintah itu maknanya. Oke. Maknanya itu adalah Allah menguji Ibrahim tingkat keikhlasannya dia untuk menyembeli anaknya atas perintah yang diberikan Allah kepadanya. Mau ndak orang ini? Karena kan gitu. Abang ngerti nggak sih kurban itu kenapa sih binatang itu disembelih? Kenapa sih? Kan mau dikurbankan. Iya, itu dalam rangka bukan dipotong, bukan dimasukkan ke dalam karung lalu digebukin, bukan kayak begitu. Suara siapa sih nih? Kok ada orang-orang masuk? Iya, alih-alih dua, Bu. Ini siapa sih? Coba itu Bang, apa di mute apa suara muter bentar. Oke, lanjut Bang. Lanjut. Sembeli. Ya gitu, Bang. Jadi oke, jadi di sini menebusnya itu ini artinya mengganti ya? Iya. Mengganti. Kan itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Kalau memang sudah kan si Bapak Abraham itu Ibrahim ini kan sudah nyata ya, sudah kalau dia beriman sama taat gitu. Kenapa nggak disuruh pulang? Udah pulang, kamu pulang aja. Jadi nggak perlu diganti-ganti, kan udah taat. Kenapa mesti diganti sembelihan yang besar? Lah, ini kan sudah menjadi. Saya mau nanya fokus di sembelihan. Kan itu sudah terjadi, adekku. Di Islam, di Kristen juga sudah memahami itu. Itu terjadi loh. Nah sekarang kalau dalam kitab justru Pak Bang, kalau saya bisa menjelaskan tentang itu. Tapi gini loh, yang saya mau tahu, kenapa kalau memang hanya tujuannya membuat imannya, menguji imannya, kan itu sudah terbukti, gitu. Kenapa nggak disuruh pulang aja? Ngapain mesti diganti sembelihan yang besar? Makna sembelihan besar ini apa jadinya? Kan tujuan menguji imannya kan sudah teruji. Tujuannya sudah finish, ya suruh pulang. Ya pulanglah. Tujuannya untuk menjadi kaidah yang kemudian disyariatkan kepada keturunannya. Nah, untuk kan apa? Ya, untuk menyatakan ketaatan umatnya. Siapa yang berkurban berarti dia taat. Yang mengorbankan
yang tidak kurban, bahkan kurbankan manusia, itu yang ingkar, tidak taat. Itu loh maksudnya. Iya. Jadi makna sembilan ini apa gitu? Gini loh, gini. Ngerti. Itu sudah ada, abang nggak bisa jelasin. Waktu di Habil apa makna sembilannya? Di sini juga abang nggak bisa jelasin. Kan udah dijelasin tadi bahwa orang yang bertakwa, korban orang yang bertakwa itu, orang yang tidak bertakwa itu tidak terima, yang bertakwa aja yang diterima kurbannya, kan gitu. Nah, analisanya begini, ketika ada perintah kurban di dalam ajaran agama Islam, kemudian Aderion adalah seorang muslim, insya Allah, ya kan? Kemudian saya juga muslim. Aderion orang kaya raya, saya orang biasa aja. Tapi ketika tiba masa perintah untuk berkurban, ya, adik saya ini kaya raya, seorang muslim, tapi tidak berkurban. Saya miskin ya saya, tapi saya berusaha untuk mengumpulkan harta saya yang sebisa saya membeli kurban, dengan ikhlas kemudian saya persembahkan kepada Allah kurban itu. Itulah orang yang bertakwa itu. Kalau orang kaya raya tidak bertakwa, mau menumpuk seperti apapun hartanya, tidak mau dia itu mengorbankan meskipun ayam sekalipun. Itu ini hikmahnya loh, di situ. Makanya inilah kalau maaf ya Bang ya, ini bukannya maksudnya dalam rangka apa. Memang muslim itu nggak missing link tentang nabi-nabi. Nah, kalau kami begini, saya jelaskan nih, kenapa maka mesti disembelih. Harus dengan darah. Yang punya darah itu kan cuma hewan. Malaikat nggak punya darah. Ya kan? Ini kenapa mesti hewan loh? Nih saya menjelaskan. Pada waktu itu Adam itu diciptakan memang untuk serupa dengan gambar dan rupa Allah. Oh, kami tidak ke situ arahnya, beda kita. Ini makanya agama Islam itu adalah agama baru. Makna di dalam orang Yahudi pun, Bang, benar Bang, biar ngerti. Korbanot itu, kofres dan bet itu, yang kalian sebut itulah kurban, mereka nyebutnya karof, itu maknanya penebusan. Loh, abang itu ajaran baru. Nah, kita juga penebusan kok. Buktinya coba tanya orang Yahudi. Cerita Ibrahim itu kan ditebusnya Ismail. Begini loh Bang, tanya orang Yahudi, kalian itu kurban itu memperingati peristiwa Ibrahim atau apa? Coba tanya. Mereka nggak akan bilang mengingat peristiwa Ibrahim, karena kalau hanya mengingat peristiwa Ibrahim, sebenarnya kurban pertama yang mesti diingat itu Habil. Nah, mereka mengorbankan apa itu? Untuk mengingat apa mereka? Betul, tadi kan saya sudah bilang gini loh Bang. Apakah mereka juga Habil? Kan tidak kan? Begini, apa? Mereka melakukan kurban juga kan perintah kan? Sama seperti Abraham kan? Ini kok jadi abang yang bertanya nih. Enggak, jadi gini loh. Enggak, maksudnya berarti sama dengan Islam kan gitu. Benar, sama dengan Islam, cuman maknanya berbeda. Memang kalian itu, Yahudi pun tidak pernah melakukan kurban lagi loh Bang. 2000 tahun sampai sekarang. 2000 tahun. Tidak pernah melakukan, tanya orang Yahudi. Lakukan enggak? Karena satu, mereka melakukan harus di depan imam. Kedua, dilakukannya enggak boleh di sembarang tempat, ada dalilnya. Sebentar, ini saya mau ngasih tahu nih. Dalilnya ada. Iya, tahu saya itu, hafal saya itu. Ulangan 12 ayat 13. Jadi ini memang jadi Islam itu memang ajaran baru, independen, enggak ada hubungannya dengan Abraham. Apalagi yang nyembeli manusia, itu ajaran dari mana? Nah, gini loh, tentang kan maksudku gini, tadi aku jelaskan di Ibrani 10 ayat 5, binatang itu tuh angus Bang. Mereka melakukan itu tiap tahun terus kayak gitu tuh. Tahun depan dia lakukan lagi, tahun depan dia. Nah, kali ini kurban yang disediakan itu adalah kurban dari Tuhan itu sendiri, yaitu anaknya. Karena begitu besar kasih untuk dimuliakan dunia, sehingga ia mengharapkan. Itu dari Kristen. Itu beda. Memang betul, saya kan lagi menjelaskan itu nggak diajarkan, para nabi nggak diajarkan itu. Itu makanya aku bilang, salib itu dari Roma. Justru kata Yesus, semua nabi itu menuliskan tentang dia. Iya, makanya tadi Mazmur kita bahas kan, Mazmur tentang dia kan itu. Itu kan tadi sudah kita bahas juga toh. Oke Bang, cukup. Terima kasih Bang. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bang Zuma ya. Terima kasih. Aderion, kangen loh aku samamu. Malah kita jarang-jarang kan. Iya. Ketemu kapan-kapan lagi lah kita. Ini apa? Aku tanggal 20 aku di Jakarta, Dek. Jumpa kita ya. Apa? Oh enggak? Ayo siap Bang. Siap Bang. Tapi jangan dialog, jangan debat kita ya, ngobrol aja ngobrol. Jangan. Kita juga nelpon-nelponan kan nggak pernah debat. Iya kan? Oke lah. Gede-gedekan. Oke lah Bang. Siap Bang. Oke, sip. Oke, thank you. Sebelum kita ke acara selanjutnya, ini closing dari masing-masing narasumber dan dilanjutkan nanti ada sesi partisipan yang kami banggakan untuk bertanya masing-masing dari gerbang panjang rupanya Bang ya.
Masih ada Bang. Masih ada kira-kira setengah jam lagi, insya Allah Bang. Nah, itu sesi partisipan masing-masing 2 orang Bang. Ini kita mulai dulu. Siapa partisipan yang mau ingin bertanya nih dari Kristen? Siapa 2 orang? Halo. Allahu Akbar. Halo. Ya istirahat dulu ya Ya, Pak. Pak Pemikir Ulung pertama, Imros. Pak Pemikir Ulung. Oke. Pak Pemikir Ulung, Bang Juma monitor siap Bang Juma, ini dia bertanya duluan Bang Juma, soal tadi kan Bang Juma yang pertama. Iya, nggak apa-apa, Dia nggak apa-apa. bertanya. Oke. Pak Pemikir Ulung. Oke, selamat malam. Ya. Silakan Bang. Islam tadi mengklaim bahwa Islam mengikuti tradisi Samawi. Ternyata dalam tradisi Samawi tersebut ada 5 jenis korban. Makanya tadi nggak ketemu ya antara adik dengan Juma ya. Nah, 5 jenis korban itu kan korban bakaran 1, korban sajian 2, korban keselamatan 3, korban penghapus dosa 4, korban penebus salah 5. Pertanyaan saya, ada berapa jenis korban dalam Al-Quran dan tunjukkan ayat Al-Qurannya? Yang kedua, jika hanya ada 1 jenis korban saja dalam Al-Quran, kenapa 5 jenis korban dikerdilkan menjadi 1 makna saja, padahal mereka punya 5 makna? Kemudian yang ketiga, bagaimana ketika pengkerdilan jenis korban tersebut menjadi dangkal, dinyatakan sebagai penyempurnaan korban atau penyempurnaan makna korban dari tradisi Samawi sebelumnya? Bisa dipahami pertanyaan saya? Boleh diulang lagi tadi. Oke. Sorry. Tadi kan tradisi pengorbanan dalam Samawi itu ada 5 ya. Untuk korban bakaran beda dengan korban sajian, beda dengan korban keselamatan, beda korban penghapusan dosa, beda korban penebus salah. Nah, saya mau tanya, ada berapa jenis korban dalam Al-Quran dan tunjukkan ayatnya? Namun jika hanya ada 1 jenis korban saja dalam Al-Quran, tidak seperti Samawi punya 5 jenis korban, mengapa dijadikan 1 makna saja? Kemudian bagaimana pengkerdilan 5 makna menjadi 1 makna itu disebut sebagai penyempurnaan dari makna korban sebelumnya? Iya. Oke, langsung Bang Juma dijawab. Makasih. Oke, baik. Jadi gini, berbicara mengenai kurban dalam ajaran agama Islam itu kemudian tidak mengacu kepada syariat yang didatangkan oleh Allah kepada Bani Israel. Tetapi kurban yang ada di dalam pengajaran ajaran agama Islam itu mengacu kepada mila Ibrahim. Itu yang mengacunya itu ke situ. Bukan mengacu kepada ajaran yang didatangkan kemudian oleh Allah kepada Bani Israel. Ingat, Nabi Ibrahim itu bukan Bani Israel. Nah, syariat yang diajarkan kemudian Islam itu hanya mengacu kepada perintah tentang berkurban yang diajarkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Nah, tidak masuk kepada komponen syariat. Al-Quran hanya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahman khinzir. Wa ma uhilla li ghairillah bih wal munkhaniqa. Ya. Ini diterangkan oleh Al-Quran. Wal mauqudah wal mutaraddiyah wan natiha wa ma akala sabu dan seterusnya. Nah, di sini diterangkan diharamkan bagimu memakan bangkai, memakan darah, memakan babi. Lalu kemudian diharamkan makan hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, yang mati tercekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembeli. Nah, artinya bahwa kaidah-kaidah fikih nantinya akan mengatur hewan-hewan mana saja yang bisa dikurbankan. Gitu. Yang pasti darah bangkai itu nggak boleh kami makan. Babi nggak boleh kami makan. Ya, binatang yang bertanduk yang bergigi taring yang menjadi kaidah itu ada yang kemudian nggak boleh kami makan. Itu masuk ke dalam ranah fikih nantinya. Nah, itu yang bisa saya uraikan terhadap saudara. Nah, kalaupun kemudian berbeda antara kurban yang ada di Islam dan yang ada di orang Yahudi, ya itu memang karena syariat kami itu ada yang berbeda. Tapi berbicara mengenai tauhid, ya sumber daripada pengajaran itu kami mengimani berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira demikian. Baik. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih juga Bang Mikir Ulung. Untuk pertanyaan berikutnya dari Islam. Itu masih ada 10 menit kan sesinya TikTok. Lanjut aja dibuka Mikir Ulung. Oh dibuka lepas gitu Bang Kaisar. Oke, lanjut Bang Pemikir Ulung, monitor. Mana Bang? Oke, tadi saya di mute. Oke, tadi kan Juma menyatakan bahwa Islam adalah tradisi Samawi, tapi ketika saya sodorkan tradisi Samawi berkelit lagi, itu kan jadi standar ganda ya. Jadi saya mau jelaskan begini loh, kalau kita pakai standar, ya standarnya satu aja. Kenapa? Kalau seandainya di Alkitab ataupun tradisi Samawi itu ada 5 jenis korban, berarti ada 5 makna, dan setiap makna itu berbeda-beda. Kemudian, kita nggak usah pakai doktrin-doktrin. Dari 5 itu di-squeeze jadi 1, atau dikerdilkan jadi 1. Nah, seharusnya kan ada alasan logisnya. Ada penjelasan maknanya. Apakah 5 makna sebelumnya itu tidak menjadi makna yang lebih makna yang memiliki hakikat atau substansi yang baik, atau makna yang satu ini udah menyempurnakan yang 5 itu. Nah, sekarang kan permasalahannya di Al-Quran sendiri kan nggak tahu nih ada 5 jenis korban. Al-Quran hanya tahu 1 korban gitu. Bahwa korbannya itu juga korban yang Abraham. Padahal korban Abraham itu tidak termasuk dalam 5 jenis korban ini gitu. Konteks Abraham mengkorbankan, taruhlah saya ikutin Al-Quran itu Ismail, itu tidak termasuk dalam jenis korban yang dimaksudkan tradisi Samawi. Jadi jangan ada kayak jumping loop ataupun lompatan logika bahwa Islam memiliki kaidah sendiri gitu. Ya, walaupun Islam memiliki kaidah sendiri, kan Islam mengadopsi ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Yaitu ada 5 makna ataupun 5 jenis korban gitu. Jadi saya belum mendapatkan penjelasan sama sekali, bahkan penjelasannya nggak keluar topik ya. Misalnya korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, dan korban penebus salah. Itu dirangkum apa di Al-Quran atau di Islam? Silahkan. Iya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau ketika saudara mendalilkan Islam mengadopsi, ya berarti Anda ilmunya sudah luar angkasa. Artinya Anda punya bukti. Tunggu, sabar. Berarti Anda punya bukti baginda Rasulullah Muhammad SAW belajar Torah, belajar Bible, kemudian menuliskan di dalam Al-Quran. Itu namanya mengadopsi, ya, agar Anda paham. Tapi tidak akan mungkin ada manusia di muka bumi ini yang bisa memberikan bukti itu. Jadi gini, syariat Islam itu tidak sama dengan syariat yang ada bagi Bani Israel. Syariat Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel, kecuali penyusup yang ngaku-ngaku pelanjut daripada Bani Israel. Itu penyusup itu yang bukan Bani Israel, sok-sokan bawa ajaran Bani Israel. Islam tidak berdasar terhadap itu. Islam kaidahnya hanya ada pada perintah yang ini tadi, yang saya katakan tadi. Ingat, Abraham itu bukan Bani Israel. Abraham itu bukan pengikut Taurat. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Mau diceritakan kemudian di kitabnya Musa, mau di kitabnya orang tapi nggak paham itu. Kitab Musa itu ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Terus? Nah, sekarang kenapa itu semua dihilangkan? Loh, kok dihilangkan pula? Tadi Anda bilang kan Musa. Ya kan, saya ikutin tuh. Musa seperti itu. Saya mengatakan summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim, bukan millata Musa. Millata Ibrahim yang kami ikutin. Tadi Anda bilang Musa. Abraham sama Musa lebih belakangan siapa? Musa kan? Iya, kami tidak ikut di situ. Kami tidak ikut milah Musa. Kami tidak ikut ke Torahnya Musa. Torahnya Musa itu hanya mengikat Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33. Bagaimana mungkin Musa itu tidak secara historis terputus dari Abraham? Anda coba jelaskan, coba. Maksudnya gimana? Artinya apa yang diterima Musa itu bukan yang diberikan Abraham. Silakan, kan Anda sekarang memberikan coba Anda seperti itu kepada saya. Abraham, Ishak, dan Ismail, kedua anaknya ini pernah melakukan hal yang dilakukan Musa. Kalau misalnya seperti itu kan memang ada. Ishak itu memberikan korban sesembahan, korban bakaran. Itu Anda kok di Kejadian gitu? Ibrahimnya di mana melakukan itu? Kapan? Bukan Abraham, Ishak. Ishak sebagai yang diminta di Al-Quran diikuti siapa? Loh, sekarang Anda bilang bagaimana Ishak itu bisa terputus tradisinya dengan Abraham?
Jadi gini, Anda secara logika nggak konsisten loh. Ketika Anda bilang Abraham, tapi Anda cuma lihat di Abraham, terus Ishak saya bilang berkorban, Anda bilang ikutin Abraham. Berarti dengan yang tertulis di kitab kami, bukan ke Ishak, ke Ibrahim. Berarti Ishak tidak melakukan perintah Abraham. Ishak tidak melakukan perintah Ibrahim. Musa tidak melakukan perintah Ibrahim. Ya itu konsekuensinya. Itu urusannya dia. Ini cacat Anda jangan memaksakan Al-Quran. Gitu. Ini saya berbicara Al-Quran, bukan berbicara mengenai agama saya yang seperti agama orang, nempel-nempel di agama orang. Enggak. Anda tidak bisa mengklaim bahwa Anda menjelaskan Al-Quran lebih baik daripada orang lain. Ini Ibrahim yang diceritakan, bukan Ishak. Enggak, Mila Ishak, bukan Mila Ishak di sini. Tapi runutan logikanya itu Anda loncat-loncat dari Abraham langsung ke Muhammad. Nah sekarang kalau saya tanya balik kepada Anda tentang itu, di mana keturunan Ibrahim mengajarkan menyembelih manusia? Loh, menyembelih manusia kok Anda lari dari OTT? Anda harus jawab dulu pertanyaan saya, baru Anda berhak bertanya gitu. Saya kan sudah jawab. Ibrahim melakukan penyembelihan. Ketika anaknya kemudian ingin disembelih, ternyata Allah menggantikan dengan hewan. Sembelih kan? Udah selesai. Perintahnya mengikut kepada mila Ibrahim yang ada di dalam kitab Kejadian pun masih ada kan? Tapi kan dalam Al-Quran ataupun Islam tidak mengenai korban bakaran. Padahal sebenarnya yang dilakukan Abraham itu korban bakaran. Enggak. Kita enggak sampai ke situ. Nah, iya berarti kan ada missing point gitu loh. Karena secara tradisi Abrahamik itu diakui bahwa Abraham melakukan korban bakaran. Kenapa dia bawa kayu bakaran? Kita hanya berbicara mengenai Nabi Ismail. Kenapa ketika dia bawa Nabi Ismail ada kayu bakar di situ? Kita hanya berbicara mengenai Nabi Ismail berarti aja. Anda nggak mau jujur gitu bahwa sebenarnya konteks Ibrahim mempersembahkan Ismail itu adalah korban bakaran. Di mana di Al-Quran? Di mana di Al-Quran diterangkan itu? Itu ada nggak kayu bakar di sana? Di mana kayu bakar? Kalau di Alkitab ada kayu bakarnya. Nah, kita sedang berbicara mengenai Al-Quran, bukan Alkitab. Bukan Bible. Al-Quran ini yang kita sedang bahas. Anda kan bertanya kepada saya kan? Ya sekarang. Lain cerita kalau saya tanya kepada Anda, ada nggak Abraham mencontohkan menyembelih manusia, membunuh manusia? Ada nggak? Udah habis. Ini harusnya Anda bantu Aderion membantu yang tadi itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Pemikir. Coba yang Muslim yang mau bertanya, tanyakan tentang dari mana itu tadi itu 9 manusia. Silakan. Ya, sebelum kita lanjut ke tanya jawab berikutnya dari Bang Don dan kepada Bang Aderion, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kembali kepada para partisipan dan para penonton YouTube yang telah setia memilih untuk bersama kami. Ya, lanjut kepada pertanyaan Bang Ade, Bang Don, silakan Bang Don. Monitor Bang Don. Oke. Monitor, suasana jalan. Silakan lanjut. Iya, silakan. Iya. Sebetulnya saya mau melanjutkan pertanyaan dari Bang Zuma ya. Tentang dari mana itu ajaran bahwa manusia dibenarkan dikorbankan dan dihilangkan nyawanya, dicurahkan darahnya sebagai kurban penebusan, apalah itu, dosa apa. Nah, tadi saya dengar tipologi dari pengorbanan Yesus itulah tipologi dari Abraham kan begitu ya, dari Bang Aderion tuh. Betul. Ya, betul. Nah, jadi begini, jika tipologi pengorbanan nyawa manusia Yesus sebagai anak Tuhan atau ciptaan yang sulung kan? Allah, bukan anak Tuhan, anak Allah. Ya, silakan. Bukan anak Allah. Ingat jangan gitu, jangan dibuat anak Tuhan. Anak Allah, ya, ciptaan yang sulung, setuju ya kan? Bukan anak tunggal Bapa, bukan ciptaan yang sulung. Iya. Jadi jika tipologi pengorbanan nyawa manusia Yesus sebagai anak Allah, anak tunggal Bapa, justru saya dapati itu tipologi kaum kafir yang dilakukan Raja Moab yang telah mengorbankan anak sulungnya, persembahan kepada siapa? Dewa Moab. Siapa Dewa Moab? Dialah Raja Eglon ya kan, yang pernah menindas bangsa Israel tuh, yang tidak mengenal Tuhan bangsa Israel pada zamannya. Nah ini Kristen yang membunuh dipastikan siapa? Bapaknya. Yang membunuh anaknya Raja Moab siapa? Bapaknya. Yesus dibunuh sama siapa? Begini, kan masalah tipologi nih. Enggak, ya, makanya jangan mau samain. Itu kan tentang masalah dia kan memang mentumbalkan. Tapi kan Yesus kan karena begitu. Iya. Ya, kan yang membunuh dia kan orang pasukan Romawi kan Bang, bukan orang Kristen juga kan, dia disembeli kan di mesbah kan enggak.
Saya ngikuti istilah yang Anda pakai loh, tipologi. Apa itu tipologi? Betul, tipologi. Struktur, karakter, ciri yang menyamai dari satu perbandingan kan begitu. Makanya, kenapa ini bisa sama gitu loh? Raja Moab mengorbankan nyawa anak sulungnya, Kristen, Tuhan Bapa, mengorbankan anak tunggal yang dikasihinya. Doktrin ini sudah pasti satu tipologi, Bu. Yang bunuh anaknya siapa? Anaknya Raja Moab siapa? Itu dibaca di 2 Raja-Raja 3 ayat 27. Iya, yang bunuh nggak perlu. Yang bunuh anaknya itu siapa? Iya, saya pakai dalil aja lah, nggak usah pakai asumsi ya. Iya. Ini 2 Raja-Raja 3 ayat 27 saya bacakan. Karena itu ia mengambil putra mahkotanya, lalu mempersembahkannya di atas tembok kota sebagai kurban untuk dewa Moab. Betul. Yang bunuh siapa? Orang Israel sehingga mereka menarik mundur pasukan mereka dan dari kota itu lalu pulang ke negeri mereka. Artinya ada. Ya. Yang bunuh siapa? Yang Bapaknya. bunuh anaknya siapa? Raja Bapaknya. Moab. Yang bunuh Yesus siapa? Oh, ya makanya ini sama. Nah kan beda kan? Kenapa kamu samain? Ya udah, kenapa kamu sama-samain? Lah, Yesus masalahnya tipologinya sama, Bro, mengorbankan nyawa manusia. Enggak, bukti kamu nggak bisa beda. Kamu nggak bisa nyamain kok. Sekarang yang bunuh anaknya itu siapa? Bapaknya. Nah, yang bunuh Yesus siapa? Begini, iya. Nah, kita balik lagi ke istilah beda Bang. Berarti pengajaran tipologi Ibrahim tidak sesuai dengan yang tadi ente bilang dong. Loh, bukan kan dia kan Tuhan menyediakan. Dikasih hewan kibas itu yang jadi disembelih anaknya itu dan bapaknya itu yang Ibrahim sendiri. Oke, enggak seperti itu caranya, enggak seperti apa yang kamu pikir. Memang ada anak maksudnya tipologi dari Abraham itu yang seharusnya anak tunggalnya Abraham itu mati harus diserahkan disembelih, tapi digantikan sama Tuhan itu sendiri. Dari apa yang dia kerjakan sendiri, disediakanlah anak domba pilihan Tuhan datang tiba-tiba ucuk-ucuk di belakang. Itu. Tapi bukan berarti tipologi itu enggak berarti sama 100% begitu, Abang. Siapa? Akhirnya yang dikorbankan ya anak domba, ya anak domba itu sebagai pengganti yang harusnya Ishak itu. Dengar dulu Bang. Yang harusnya Ishak itu mati, yang disembeli, harusnya anak tunggalnya Abraham itu mati, diganti. Yang harusnya diganti apa? Don Rapture mati karena dosanya diganti. Nah itu loh, tipologi seperti itu. Tapi kalau apa? Hewan ternak. Betul. Kan? Iya. Habil hewan ternak. Benar. Nabi Ibrahim hewan ternak. Musa hewan ternak. Daud hewan ternak. Nah ini kan tadi kan saya sudah jelaskan kalau binatang itu ya nyawa manusia, Bro. Abang, sebentar dulu Bang. Gini ya, tentang kurban yang dilakukan Yesus itu bukan ajaran. Yesus itu nggak pernah mengajarkan kita, dengar dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mengkorbankan manusia, bukan. Dia itu menggenapi tipologi yang dituliskan para nabi-nabi sebelumnya dengan datangnya nanti Mesias ini, Sang Juru Selamat ini. Iya betul. Iya. Makanya ada pertanyaan dari Bang Juma. Di mana ada pengajaran Nabi? Itu bukan ajaran. Dia datang menggenapi terkait. Itu bukan ajaran, Bang. Itu bukan ajaran. Kami nggak pernah orang Kristen tuh disuruh menumbalkan manusia, nggak pernah. Kalau ajaran tuh gini, misalnya sunat, gini Bang, gini. Sunat ini ajaran nih, maksud dengan ajaran. Misalnya kamu sunatkan itu, nah saya sunat, itu ajaran. Tapi yang Yesus lakukan itu bukan ajaran, tapi penggenapan. Penggenapan. Iya, penggenapan tentang apa segala yang tertulis, yang itu bayangan-bayangan yang ditulis di dalam kitab Taurat, Nabi dan kitab Mazmur itu dipenuhi oleh Yesus. Lukas 24 ayat 44 tadi. Gitu. Ya makanya tentang penebusan. Saya tuh hanya menyamakan kenapa ini bisa sama gitu loh. Kan kita bicara tipologi, ya kan. Buktinya gagal kok kamu nyamain. Ya kamu kan buktinya gagal kan. Sekarang yang bunuh Moab siapa? Yang bunuh anaknya Moab siapa? Bapaknya bukan? Iya sebentar begini. Ya kita runut Moab aja. itu nggak ntar lu biar kita finish gitu loh pertanyaan kamu. Yang bunuh anaknya Moab siapa? Bapaknya kan? Pertanyaannya begini. Yang bunuh Yesus siapa? Yang bunuh Yesus siapa? Kita samain dulu aja tipologinya nih. Raja Moab atau Eglon itu di 2 Raja yang bunuh siapa? Mengorbankan yang bunuh anaknya siapa? Yang bunuh anaknya siapa? Bapaknya. Nah, sekarang yang bunuh Yesus siapa? Nah, nanti gue ke sana, Makanya kenapa nanti sekarang aja yang bunuh Yesus siapa? Yang bunuh Yesus siapa? Ada pertanyaan selanjutnya, kenapa hukuman salib itu hukuman kaum kafir Romawi, Bro?
Tidak Loh, ada memang kenapa? didapati saya mendapatkan hukum Taurat itu. Itu kan cuma masalah teknis. Disiksa Itu kan perlahan-lahan untuk menghilangkan nyawa orang, itu nggak ada itu di Taurat. Kalau misalnya Mesias itu, Abang, nggak ada, bro. begini, Bang. Kalau memang di zaman sekarang Yesus itu datangnya di zaman sekarang reformasi, ditembak Yesus. Ya pada waktu kan, itu hukuman mati yang ada yang itu zamannya disalib. Dan tentang salib itu juga ada di Mazmur 22 dan ayat 17. Enggak. Itu juga tentang salibnya ada paku tertusuk tanganku. Kesimpulannya ya begini. Bang. Kok kesimpulan? Kok kamu jadi nyimpulin, kan kamu nanya? Iya, makanya nih belum sampai ke pertanyaan. Pertama ya. Tapi udah nyampe ke kesimpulan. Bukan, maksudnya kesimpulan pertanyaan gue. Tipologinya ada kesamaan pengorbanan nyawa manusia dilakukan oleh Raja Moab. Dia adalah suku kafir yang pernah menindas Israel, kan begitu. Ini ada kesamaan nih. Yesus katanya mati. Ini loh, nyawanya, kan kurbannya Raja Moab itu dalam rangka apa coba? Itu beda, Bang. Beda, itu namanya penumbalan. Yang tidak didapati oleh hukum Taurat di Perjanjian Lama. Maksudnya pertanyaan saya tuh menurutnya begini. Sebetulnya ajaran Kristen itu mengikuti agama dewa Moab, apa kaum kafir, atau agama Moab atau penyembah dewa membenarkan ajaran doktrin Kristen gitu loh. Gini, aku mau share screen seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya binatang itu, Bang, itu kan mati jadi ke debu. Besok tahun depannya dia lakukan lagi terus sampai sebegitunya. Bahkan sekarang Yesus, orang Yahudi nggak bisa melakukan kurban bahkan. Nah, Yesus itu adalah kurban yang datang dari Tuhan itu sendiri, yaitu yang notabene itu adalah firman yang menjadi manusia. Dia itu gak mati, justru dia itu menaklukkan maut. Dibangkit. Beda dengan binatang. Makanya kenapa binatang itu selalu terus. Pertanyaannya simpel aja, bro. Iya, kamu dari tadi simpel juga. Iya, kalau itu nggak mau dijawab, pertanyaannya simpel. Saya udah jawab, cuman kamu kan nggak terima. Ada peribadatan, ya kalau ada peribadatan, ya kan, ada peribadatan itu tentang pengorbanan. Pasti poin interestnya itu siapa yang dikorbankan begitu. Nah ini mana sama pengajaran Nabi dan pengajaran Kristen nih. Kalau memang mengakui Yesus itu yang hilang nyawanya itu, dihukumnya juga hukum cara kaum kafir Romawi itu nggak ada didapati di hukum-hukum Torah, nggak ada. Nah, silakan dijelaskan gitu loh. Udah dijelaskan. Tadi tentang masa binatang itu kan setiap hari ada tadi di Ibrani 10 ayat 5 itu loh. Kenapa sih sebenarnya binatang itu nggak berlaku lagi? Karena binatang itu tiap tahun mereka melakukan itu, dan itu nggak akan bisa menghapus dosa. Karena setiap tahunnya mereka habis melakukan kurban, besok melakukan dosa lagi. Habis melakukan kurban, besok melakukan kurban lagi. Terima kasih. Genapi di dalam diri Yesus, di mana Yesus tidak sama maut. Nah itu dah. Terima kasih Bang Ren, terima kasih Bang Aderian. Oke, sebelum kita menyambung kepada, siap. Sebelum kita menyambung kepada sesi bertanya berikutnya dari Kristen, saya sampaikan kembali untuk channel-channel yang melive-kan acara ini. Di antaranya adalah Mu'alafah Sifana Channel, Zulkifli M. Abbas Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, FIC Family in Christ Channel, Ersajo Channel, Christian Prince 62, Sang Apologet 12, Urban Channel, Uti Watimena Channel. Perlu diinformasikan, dialog debat malam ini bukan untuk memperluas dan memperlebar perbedaan dalam beragama, tapi lebih mengenal lebih dekat perbedaan dalam beragama dan memperdalam keimanan masing-masing umat beragama. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya dari Kristen siapa ini, Bang? Kayapas. Oke, Bang Kayapas, Bang. Monitor Bang Kayapas. Halo, makasih. Boleh share screen nggak? Ya, sebentar dulu, Bang ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut, Bang. Bang Juma, monitor Bang Juma. Iya. Oke, ya, selamat malam, khususnya ya, Pak Idrus nih, Pak Idrus Sayyidina. Ya, tadi menarik infonya si Zuma ya, bahwa ternyata hubungan kurban ini ada dengan si Kabil dan Habil ya. Ternyata saya menemukan sepotong tafsir dari Ibnu Katsir ya.
di dalam Ibnu Katsir jilid 3 juz 6 halaman 67 sampai 68 mengenai penjelasan surah Al-Maidah 27 sampai 31. Ternyata alasan si Qabil dan Habil itu melakukan persembahan atau kurban itu karena cewek. Jadi ceritanya itu si Qabil Allah itu bisa dibaca ya, nanti di screenshot ya, ini saya share screen. Ternyata ini karena rebutan cewek gitu. Si Qabil ini nggak terima kalau kembarannya yang cantik itu bakal diambil sama Habil, makanya dia dibunuh. Si Habilnya dibunuh sama Qabil. Jadi ini tidak berhubungan. Nah, yang mau saya tanya, apakah alasan ini juga menjadikan acuan bahwa ini dibenarkan dalam keislaman gitu? Karena rebutan cewek jadi berkurban. Tolong dijawab dulu Bang Zuma. Terima kasih. Iya. Oke. Jadi ya beginilah, kalau agama Islam itu begitu sempurna, jadi susah untuk mencari celah. Sehingga ketika ada sesuatu yang ditafsirkan lalu kemudian ingin dihubungkan dengan kurban. Padahal tadi di awal sudah 1 jam lebih saya mengurai tentang perintah kurban itu bukan berdasar kepada cewek, tetapi perintah untuk mengikuti millah Abraham. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Lalu kemudian Al-Qur'an juga mengurai bahwa wa isqala Ibrahimu rabbirja'al hadza balada aminau wa warzuqna ahla. Jadi diterangkan, dan ingatlah ketika Ibrahim itu berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, jadikanlah ya negeri ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan kuberi kesenangan sementara, kemudian akan kupaksa dia ke dalam asap neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kaidah-kaidah ini kemudian terangkum dalam perintah yang ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikut kemudian kepada apa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnas imama. Jadi Nabi Ibrahim itu menginginkan supaya anak keturunannya itu menjadi pemimpin. Ya, ketika dikatakan dan juga kepada anak cucuku mohon engkau jadikan mereka menjadi pemimpin. Allah berfirman, benar permintaanmu Ibrahim, aku akan kabulkan. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi perintah yang datang kemudian untuk berkurban itu terkait dengan apa yang diceritakan dalam surah As-Saffat itu. Dari ayat 100 sampai ayat 115 itu jelas di situ. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa yang saudara uraikan tentang tidak perempuan. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu kurban yang dilakukan pada hari ini ya, tanggal merah ini, ini berkenan kepada Allah nggak? Ya jelas kan, itu kan perintahnya. Itu gitu. kaidahnya. Idul kurban itu begitu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau kita buka dalam surat Al-Hajj ya, ini juga tentang kurban. Disebutkan bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Yeah. Nah, ini aku nggak menanyakan tentang ini, nggak mengkontradiktifkan, tapi aku mau bertanya, kira-kira apakah yang di dalam kitab Taurat kami itu berhubungan dengan yang dilakukan sama orang Islam pada hari ini, Bang? Kira-kira? Iya, jelas. Jelas ya? Iya. Dari sisi kurban. Nah, iya. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, ada satu hal itu yang tidak pernah dilakukan dan tidak dikenal oleh orang Islam saat berkurban. Iya. Itu adalah, mau tahu apa? Itu adalah mesbah. Nih, di dalam Kejadian 22, pada saat pada saat anak yang mau dikurbankan, ya, versinya Yahudi
dan Kristen adalah Ishak, Islam adalah Ismail. Di sini ada mesbah. Nah, bagaimana posisi mesbah ini di dalam keislaman? Ya. Jadi gini, ketika Anda berbicara mengenai keterkaitan antara kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga umat Islam, Nabi Ibrahim itu tidak melakukan kurban di mesbah. Kecuali kalau Anda ingin menunjukkan kepada kita bahwa Abraham melakukan kemudian penyembelihan anaknya itu pada saat penyembelihan anak tunggalnya itu dilakukan di mesbah. Ada enggak? Bisa enggak Anda uraikan? Ya, kalau saya uraikan semua semua kurban harus dilakukan di mesbah. Tapi setelah saya mencari-cari ya, ternyata di dalam Quran, tafsir dan hadis tidak ada satupun kata-kata mesbah. Itu bagaimana tuh? Yang ada mesbahudin nama orang. Iya, betul. Jadi kalau kita berbicara mengenai mesbah, itu berbicara mengenai tempat untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Kan gitu ya? Berarti kalau di dalam ajaran Islam, berarti mesbah itu identik juga dengan masjid. Karena kenapa? Perintah. Kenapa rupanya? Silakan. Gereja mesbah ya, bukan? Silakan, nanti aku jelaskan gampang. Lanjut aja Bang, lanjut silakan. Ya, karena kalau kita berkurban itu biasanya di mana kita melakukan salat Id, di situ diadakan kurban. Misalnya kita Idnya di masjid, di situ diadakan kurban. Kalau misalnya dia di lapangan, di situ kita adakan kurban. Ya, itu yang disunahkan di dalam agama kami. Nah, terkait dengan mesbah, itu kita tidak berpola di situ. Itu kaidah yang tidak mengikat. Emang tidak mengenal mesbah ya berarti ya? Bukan tidak mengenal mesbah, kan mesbah tadi sudah saya uraikan kepada Anda. Kecuali Anda maksudnya masa Tuhan yang sama itu lupa akan perintahnya. Dia di zaman yang lama tiba-tiba 1000 berapa tahun kemudian dia tiba-tiba lupa. Dia tiba-tiba lupa nggak pakai mesbah. Dia cuma oh ya udah kalian potong aja di lapangan bola gitu. Boleh nggak saya minta dalilnya perintah Allah kepada Abraham untuk mendirikan mesbah pengorbanan? Ada nggak dalilnya? Ini. Coba. Ini yang aku share screen. Mana perintahnya? Ini yang aku share screen. Mesbah apa perintahnya di situ? Jangankan dari Abraham, dari Nuh pun korban selalu dilakukan di atas mesbah. Perintahnya Allah kepada Abraham untuk mendirikan mesbah. Itu tidak mengena karena ini sesinya ada. Kalau tunjukkan mana perintahnya? Kita duel bahas mesbah. Cuma mesbah mana ini perintahnya? tidak ada. Mesbah itu untuk mesbah orang Yahudi, tidak ada di dalam. Mesbah ini ada di dalam kekristenan dan Yahudi, tapi tidak ada di dalam Islam. Malah jadinya masjid atau lapangan bola atau lapangan parkir. Betul. Nah, sekarang dari mesbah ke tiang salib siapa yang ngajarin? Nah, kalau itu giliran aku lagi yang bertanya. Permasalahannya aku tanya. Kalau Islam mengakui yang dikurbankan adalah Ismail, maka apakah arti nama Ishak? Arti nama Ishak? Ishak tertawa. Di mana dalilnya Ishak tertawa di dalam keislaman? Ya, kami nggak ada dalil bahwa Ishak itu artinya. Jadi Kenapa rupanya? Loh, kalau aku tadi jawab aku nggak ada dalil, kenapa rupanya gitu gimana? Kamu dapat tertawa itu dari mana? Silakan jawab dulu. Kalau masalah tertawa aku bisa share screen. Saya hanya bisa mengatakan itu. Ishak itu artinya tertawa. Oh, gitu ya. Kalau ada kamu dapat dari mana? Jadi saya nggak ada dalil untuk itu. Nggak ada dalil. Mesbah juga nggak ada ya? Ya, mesbah itu kan tempat korban. Mesbah itu tempat korban kan? Tempat kurban hewan kan? Nah, kami masjid. Di mana kami Id, di situ kami mendirikan tempat kurban. Dan itu dikatakan mesbah. Kalau kalian kan bukan mesbah. Salib kan? Siapa yang ngajarin? Nanti kalau bahas salib dan mesbah. Siapa yang ngajarin? Siapa yang kasih contoh? Aku harus fokus bertanya. Jangan Anda fokus bertanya pada saya. Jadi Anda harus mengakui dulu bahwa keislaman dan Yahudi tidak berhubungan. Karena kalian merubah mesbah menjadi lapangan bola atau lapangan parkir. Sementara jadi berhubungan jadi berhubungan dengan salib, dengan agama Anda gitu. Ada, salib ada. Nah, jadi gitu.
kalian mencomot logi dari perjanjian lama yang kalian bilang. Kalian sabar ngapain dulu, apa sabar. perjanjian lama? Kalian Sabar Yahudi. dulu, masa gara-gara lapangan bola emosi. Bentar. Jadi Bukan emosi, kalian Anda itu cuma bisa Sebentar. nyolek orang, tapi Anda disentil, Anda nggak mau, lucu. saya mau disentil, makanya ini bertanya. Nah, tertawa ini tidak ada di dalam keislaman. Jadi nama Di Ishak Kristen itu juga nggak apa? ada. Di Kristen juga nggak ada. Ishak itu apa artinya di yang Kristen? Anda lihat yang kalian lihat di share screen saya Saya ini tanya di Kristen diterjemahkan oleh Terima kasih Bang. Terima kasih waktunya habis Bang. Ya, harusnya Anda Terima bertanya kasih. sesuatu yang ada, Anda bisa pertanggungjawabkan di agama Oke. Anda. Ini enggak Oke. ada. Oke Gila. baik Bang Ya, Juma. terima Oke, kasih. baik. Terima kasih waktunya Mohon sudah maaf habis. apabila salah Ya, kata. terima kasih juga Bang Kaipas dan Bang Juma atas pertanyaan dan jawabannya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk sesi ini yang berikutnya ini dari Gerbang Muslim ini ada Ustadz kita, Ustadz Romli untuk bertanya. Pak Ustadz Romli, monitor Pak Ustadz. Di mute punya. Oh iya. Oh, Alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah. Ya, silakan. Dimulai Saya waktunya. mau tanya kepada Bang Aderion. yang terhormat Bang Aderion, karena ini membahas tentang kurban, sedangkan frase ini khusus dimiliki oleh Islam. Maka jelaskan kepada saya tentang Dhakha yudakhi tadhiyatan fahuwa mudakhin. Ya, itu nanti ada kaitannya dengan Quran surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Itu satu ya. Jadi kalau tidak bisa menjelaskan ini, ngomong saja kepada saya. Oh, saya nggak bisa. Sampai menjelaskan, saya jelaskan. Yang kedua, Bapak nanya bahasa Arab sama orang Batak, sama orang Kristen gimana sih? Itu kan harusnya tugas Bapak. ya sudah. nomor Ini bahasa kan Indonesia. membahas tentang ajaran Bahasa Islam. Indonesia. Kamu nanya Al-Kautsar sama saya, itu nggak kompetensi saya itu. Bagaimana sih? Ini penanyanya bagaimana sih? Nggak dipilih-pilih? Tentang udhiyah. Ngomong Masa saja. Sebentar Bang. Saya ambil air dulu sebentar Bang. Mbak Sipana, Jose tolong Mbak, itu ditutup dulu Mbak yang share Mbak. Semua ditutup dulu Mbak. Mbak Sipana, maaf ya sebentar ya. Tadi ada yang masuk nggak jelas ini. Co-host dong. Ini ada share screen layar nih, gimana Nggak nih jelas ini. Bang Kaisar nih gimana nih? Ini ada yang share screen tolong dong. Kores itu yang share screen. Enggak tadi ya. Jangan memponis Bang, maaf. Jangan memponis. Minta Jangan co-host dong, dulu saya. Jangan memponis Bang. Please tolong jangan memponis kita dulu Bang. Tenang aja dulu selalu. Please. Oke. Langsung. Ya, jangan memponis dulu, tenang Bang ya. Nggak Oke, apa-apa. udah cukup. Oke, lanjut. Lanjut ke Ya, pertanyaan itu berikutnya. sekedar Lanjut Bang teskis. Ustaz. Itu sekedar teskis bagi siapapun, terutama membahas tentang frase keislaman, kuasailah nahwu sorof titik. Yang kedua, mulai tadi dipertentangkan itu di dalam Torah ini ada mesbah, ada ini macam-macam, Quran itu mencomot. Bukan, karena secara logika ya, hanya yang terakhir saja bisa mengkoreksi yang sebelumnya lalu membenarkan. Jadi ingat di sini ya, frase Bentar dulu Pak. Ini Bapak mau nanya atau mau pidato sih? Loh, saya mau menjelaskan kok. Enggak, nanya. Enggak, kamu nggak bisa mengatur saya. Loh, gitu loh. Ini gimana moderator? Moderator Saya gimana? jelaskan ya. Nggak bisa. Pertanyaan Moderator. yang pertama tidak bisa sampai Moderator. Pak Ustaz tolong. Romli, Pak Ustaz maaf, Pak Ustaz Romli, silakan langsung ke pertanyaan aja, ke pokok intinya ya Pak Ustaz Romli, silakan. Makasih. Begini Bang Imrus ya. Pertanyaan saya tadi mendasar ya. Coba jelaskan kepada saya tentang dokha yudokhi tadhiyatan fahuwa mudokhin. Itu saja. Oke, Kalau sudah. tidak bisa, saya akan bertanya yang lain. Bukan tidak bisa. Masa kamu nanya tentang bahasa Arab sih? Bahasa Bukan, orang Batak nggak ngerti Pak Ustaz. Langsung aja. Ini kan bukan kelas Arab. Kamu kok noraknya minta ampun sih? Kalau panjenengan tidak bisa frase bahasa Arab, Ya, belajar dan Kamu ngomong. nanya kepada orang saya. Indonesia Saya bahasa akan bertanya Jerman. yang lain. Tentang Astaga. keislaman Oke. ini. Langsung aja Ya. Pak Ustaz, langsung Langsung pertanyaannya aja kenapa sih? tentang kurban. Begini pertanyaan saya tentang kurban ya. Mohon dijelaskan di mana di kitab panjenengan ya dalilnya yang menyatakan bahwa hanya kitab panjenengan yang bisa membenarkan setelah mengkoreksi Al-Quran. Lain dengan kami. Al-Ma'idah 48 itu muhaiminan alaih itu artinya juga aminan alaih, rokiban alaih. Itu menurut siapa? Menurut Al-Andalusi dalam kitabnya Bahrul Muhit juz 3 halaman
512 bahwa Baik. suatu Saya sudah dapat. informasi yang sama dengan Al-Quran itu kebenaran, yang tidak sama bukan kebenaran. Silakan dijawab, Bang Baik. Adirion. Gini. Membenarkan itu maksudnya gimana? Bapak itu nutut ayat di dalam Alkitab kami kalau gimana? Harus ada kalimat apa? Nah, begini kan tenang ya, karena tadi panjenengan sudah gak bisa. Ini saya sambil makan loh. Ini sambil makan Ya, kurang santai apa nih? Sambil makan selonjoran gua. Nyeloni bojo Iya, saya yang ini. Ya, silakan. Ya. Jadi jelaskan di ayat Bible panjenengan apakah ada frase membenarkan. Kalau dalam kami adalah membenarkan setelah mengkoreksi Al-Maidah 48 itu musaddiqon wa muhaiminan alaih. Mengkoreksi itu apa, Bang? Mengkoreksi itu dalam rangka apa? Nah, gini loh. Islam itu kan datang dengan gini. Islam itu kan datang dalam rangka mau mengkoreksi karena kitab sebelumnya salah, ya kan? Enggak. Mengkoreksi lalu membenarkan. Koreksi itu artinya apa? Benar atau salah? Yang dikoreksi apa? Apa? Ya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran itulah berarti kitab sebelumnya harus salah, bener nggak? Mungkin nggak kitab sebelumnya benar, terus kamu datang membenarkan lagi, mengkoreksi jadi benar, kan nggak mungkin. Gini loh, karena asumsi itu datang di Islam, karena memang kitab Taurat dan Injil tuduhannya dipalsukan. Tapi bagi kami, di kami ini Bang, Taurat itu bukan pernah disebut dipalsukan. Yesus datang ngomongnya itu untuk menggenapi bukan salah. Kitab Taurat itu nggak pernah dibuat salah. Udah. Jadi begini, saya kan tadi pertanyaannya, apakah ada di kitab panjenengan? Pertanyaan itu nggak bisa saya jawab karena asumsi tentang kitab sebelumnya. Sebentar, karena Yesus itu datang untuk menggenapi, bukan mau membenarkan. Kalau bagaimana mau membenarkan? Memang benar kok. Sudah ya? Udah. Kitab Taurat nggak pernah kami disebut salah. Yesus nggak pernah menyalahkan kitab Taurat, justru dia datang untuk menggenapi. Jadi pertanyaan kamu salah sambung. Itulah perbedaan. Kok sampean ngomong terus? Loh iyalah, monggo Big Star. Ada superstarnya kan saya. Sebentar, kamu yang nanya atau saya yang nanya? Wong saya nanya belum. Ya iya, makanya saya banyak ngomong. Kalau yang nanya banyak ngomong, berarti kamu yang jawab. Saya nanya. Jawabannya nggak nyambung. Nggak nyambung buat kamu. Apakah ada tapi superstarnya saya dengan frase tentang membenarkan setelah mengkoreksi? Jawab saja, ada atau tidak? Ya, saya dibilang pertanyaan itu nggak pas dibilang saya karena saya menurut iman kami kitab itu tidak pernah salah. Tuhan kami tidak pernah berfirman yang salah. Makanya tidak ada frase membenarkan, mengkoreksi, nggak pernah. Firman kami nggak pernah salah, makanya sehingga perlu dikoreksi. Frase seperti itu yaitu musaddiqon wa muhaiminan alaih. Itulah karena tuduhannya kitab sebelumnya kan diubah-ubah, Bang. Benar, karena di dalam Islam datang mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya, begitu loh. Dikoreksi. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua ya. Jadi hapuslah segala pernyataan bahwa Al-Quran mencontek, menjiplak macam-macamnya. Karena apa? Al-Quran itu tupoksinya adalah membenarkan. Membenarkan apa? Setelah mengkoreksi. Beda kok. Beda. Membenarkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Gitu loh. Nggak sesuai. Orang tadi Bang Zum aja nggak bisa jawab. Bukan nggak sesuai kok. Arti makna kurban. Kamu. Oke, jangan. Kurbannya Habil itu apa? Kurbannya Habil apa gunanya? Kurbannya Habil gunanya apa? Coba. Nggak bisa dijawab. Kurbannya Habil ngapain? Habil kurban ngapain? Sesuai dengan Quran surat Al-Hajj ayat 34 ya. Makanya kamu nanya aja sesuai dengan kitab saya. Udah kamu tanya aja ada kitab saya, jangan ada nggak di kitab kamu tulisan yang seperti kamu mau? Nggak kayak gitu Bang. Syariatkan tentang penyembelihan atau kurban. Jadi yang terjadi pada Kabil dan Habil gak masalah, syariatnya bagaimanapun gak masalah. Yang terjadi pada Nuh kurbannya gak masalah seperti apapun. Yang terjadi pada Musa, Isa gak masalah. Karena kurban itu sudah dilakukan jauh sebelum Ibrahim. Lalu maknanya kurban itu kata kamu ngikut mila Ibrahim gugur karena Habil pun sudah melakukan kurban. Kalian milahnya Habil. Gugur. Karena sudah saya bacakan setiap kaum diberi
itu yang saya membuktikan. Islam itu tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang milah Ibrahim. Jadi artinya yang berlaku di Habil dan Kobil tidak harus sama tata caranya yang berlaku di Nuh. Loh, katanya setiap nabi ngajarin yang sama. Yang berlaku di Injil, paham? Memang bedanya Habil sama Ibrahim kurbannya apa? Coba. Tata caranya sudah ditentukan. Bukan tata caranya, saya tanya makna kurbannya. Ayatnya. Jangan ngomong tata cara. Nanti saya tanya tata caranya gimana. Mangap kamu. Saya nggak nanya tata caranya. Makna kurbannya Habil dengan Ibrahim bedanya apa? Coba. Makna kurban semuanya ada taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sami mawon kan? Loh, kenapa kamu ngikutin milah Ibrahim disebut? Kenapa bukan milah Habil? Loh, saya tadi sudah bacakan di setiap umat ada syariat tentang penyembelihan. Syariat kok syariat? Emang bedanya syariatnya Habil sama Ibrahim apa? Coba. Banyak lah. Syariatnya Habil itu tentang pembakaran dan penyembelihan apa itu? Kok tentang mengorbankan. Makanya kok tentang kamu kan caranya beda. Katanya caranya beda. Memang bedanya apa? Wong sama kok saya baca kok. Sampean mau tata caranya menguji ketakwaan kan? Tujuannya adalah taqarrub ilallah atau takwa begitu loh. Loh ya iya, Habil juga begitu. Ditentukan masing-masing. Makanya kenapa kamu menyebutkan mengikuti milah Ibrahim? Habil juga melakukan itu, bro. Karena perintah itu. Perintah. Memang Habil inisiatif. Perintah kami mengikuti Habil inisiatif atau enggak? Bukan milah Habil melakukan kurban inisiatif. Lihat di TV, lihat di Mading. Dia kan diperintah juga kan? Ya. Jadi karena itu merupakan perintah ya kami ikutilah. Karena hadisnya aja jelas kok. Qala Allah Ta'ala man lam yarda bi juga karena perintah. Iya, Habil itu juga karena perintah. Kalau siapa saja yang tidak suka dengan perintahku, tidak ikhlas dengan musibah yang diberikan padanya, silakan. Bukan tentang tidak suka, saya minta pertanggungjawaban iman kamu. Apanya kok mencari Tuhan? Saya ngomong kurban. Wong saya begini, kalian Islam nggak akan bisa menjelaskan makna kurban. Loh. Makna kurban itu adalah taqarrub ilallah kok. Saya ingatkan kepada Bang Aderion jangan memponis lebih dahulu ya. Oke. Ini udah 30 detik, ini waktunya saya. Sampai tidak mengerti masalah frase kamu nggak bisa bedain. Kamu nggak bisa bedain kurbannya Habil sama Ibrahim. Cuman beda orang tuh. Sudah saya jelaskan bolak-balik ya. Syariatnya itu berbeda, gak masalah. Ya syariatnya beda di mana? Loh, tentang tata caranya yang berbeda gak masalah itu. Bukan urusan saya. Kita diperintah untuk mengikuti milah Ibrahim. Loh, jadi kamu bukan urusan kamu, tapi kamu kenapa bisa bilang itu masalah syariat? Oke, baik. Terima kasih untuk Ustaz Romli atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Bang Aderion. Ya, sebelum kita berlanjut untuk closing dari masing-masing narasumber. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada partisipan baik dari Muslim yang semoga Allah rahmati dan dari Kristen yang selalu terkasih. Oke. Terima kasih kepada para penonton YouTube yang telah setia untuk memilih bersama kami hingga akhir acara. Ya, untuk diketahui bersama, acara ini di-live-kan oleh channel-channel yang sudah kami sediakan, diantaranya Mu'alafah Sifana Channel, Julkifli M. Abbas Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Ersa Jo Channel, FIC Family in Christ Channel, Christian Prince Plus 62, Sang Apologet 12, Urban Channel, Uti Watimena Channel. Oke, baik. Terima kasih. Acara ini juga terselenggara berkat kerjasama antara FDLA, Forum Dialog Lintas Agama, Mbak Sifana, dan saudara kita yang terkasih ada Bang Kaisar dan rekan-rekan. Oke, untuk selanjutnya akan kita tutup dengan opening dari masing-masing narasumber 5 menit tanpa menimbulkan pertanyaan baru. Oke Bang ya. Dimulai dari Bang Juma pertama. Bang Juma, monitor Bang Juma. Terima kasih. Bang Juma. Iya. Ya, oke. Silakan Bang Juma untuk closing statement. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berbahagialah kita ya, karena prosesi ibadah yang kita lakoni di dalam ajaran agama Islam itu juga dilakoni oleh para nabi terdahulu.
kurban kita yang kita lakukan hari ini itu adalah merupakan wujud bukti bahwa agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Orang miskin, yatim piatu yang tadinya tidak bisa merasakan nikmatnya makan daging, hari ini ya seantero dunia merasakan daging. Itu salah satu hikmah daripada cinta kasih ajaran agama Islam itu. Nah, dari pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang bersedia menyembelih anaknya yang tunggal, yaitu Nabi Ismail, umat Islam belajar bahwa ya egois seorang terhadap dunia itu sama sekali tidak boleh mengungguli kecintaan kepada Allah. Kecintaan terhadap anak, kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap apapun itu tidak boleh mengungguli kecintaan kita kepada Allah. Ini hikmah daripada yang diajarkan kurban. Lalu kemudian tingkat keikhlasan yang kemudian dilakoni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ikhlas yang tingkatannya begitu tinggi sehingga tidak ragu sedikit pun untuk mematuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan sesuatu yang bahkan melampaui batas-batas keikhlasan, melampaui makom-makom ikhlas. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak yang dikasihinya untuk mempersembahkan kepada Allah. Namun kemudian Allah ya menggantikan keikhlasan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dengan kurban hewan. Jadi Islam mengajarkan sesuatu yang beretika dan etika ini sangat luar biasa. Tidak menggantikan kemudian kurban manusia, kurban hewan dengan manusia. Nauzubillah. Nah, kemudian hikmah daripada kurban yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana orang tua itu memberikan suri toladan kepada anak-anaknya, menjadi role model terhadap anaknya. Sehingga ketika berucap orang tua itu adalah ucapan yang diyakini oleh anaknya adalah ucapan yang benar. Apa yang kemudian dilontarkan, diperintahkan oleh orang tua terhadap anaknya, dipercayai oleh anaknya bahwa ini pasti adalah kebenaran. Oleh karena orang tuanya tidak pernah berbohong. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mengatakan, anakku, ya, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa yang dikatakan oleh Ismail? Silakan wahai ayahku. Kenapa Ismail membolehkan? Karena dia yakin orang tuaku nggak mungkin berdusta. Orang tuaku ini nggak mungkin melakukan sesuatu yang keliru. Karena sepanjang hidupku, aku melihat orang tuaku ini adalah orang tua yang jujur, orang tua yang baik, orang tua yang tunduk atas perintah Tuhannya. Sehingga apa yang diceritakan, apa yang diminta untukku hari ini, itu adalah sebuah kebenaran. Ini yang dicontohkan oleh kurban yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semata-mata mengajarkan kita untuk tunduk kepada Allah, untuk menjadi orang tua yang baik, dan menjadi anak yang saleh. 3 poin ini yang kemudian menjadi muatan yang kemudian menjadi muatan yang kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh umat Islam, bahwa kaidah kurban mengajarkan umat Islam itu cinta kepada Allah dari segala-galanya, mengajarkan umat Islam itu menjadi orang tua yang menjadi suri teladan bagi anak-anaknya, dan mengajarkan umat Islam menjadi anak yang soleh, yang taat atas perintah kedua orang tuanya. Saya kira demikian sebagai penutup dari saya terkait dengan kurban ini, yang melanjutkan kemudian pengajaran para nabi terdahulu itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Diterangkan kemudian dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk di dalam kitabnya teman Kristen, bagaimana kemudian orang-orang yang dulu itu diajarkan kalau di tengah-tengahmu ada nabi, aku menunjukkan sebuah kota di mana kota itu menjadi tempat yang di mana namaku akan diagungkan di sana, ya. Diceritakan dalam Ulangan 21 ya, Ulangan 12 nomor 21, apabila tempat yang akan kupilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namaku di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Ini adalah kurban yang dipraktekkan umat Islam hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pada Ustadz kita Bang Juma yang telah menyampaikan closing statement-nya. Ya, dilanjutkan dari closing statement dari Bang Aderiot Kuta Barat. Silakan Bang, 5 menit Bang. Iya.
pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat saudara moderator yang sudah sangat cukup baik memimpin acara ini. Juga buat khususnya Bang Zuma ya, yang kurang lebih tadi kita udah cukup bagus, kondusif. Juga mohon maaf juga terkait dengan teman-teman peserta tadi, mungkin kalau ada salah kata, aku minta maaf karena mungkin tadi terpancing emosi aja mungkin. Nah, terkait tentang pembicaraan kita pada hari ini tentang kurban, memang mesti kita akui kurban yang dilakukan Islam dengan Alkitab sangat berbeda jauh. Sangat berbeda jauh karena makna kurban itu memang kaitannya dengan dosa. Bukan tentang hanya ketaatan. Karena tentang taat pun ya, menyunat juga ngomongin nanti taat. Perintah-perintah lain juga taat. Tapi makna kurban itu sendiri apa sih yang penting? Kalau boleh aku share screen, boleh Pak? Ya nggak bisa ya? Aku baca aja deh, nggak apa-apa. Cukup Pak, langsung aja. Oke, ya terkait ya misalnya Imamat 17 ayat 14 disebutkan. Karena darah itu, itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk, setiap orang memakannya. Imamat 16 ayat 21 ini kaitannya tadi kan ngomongin tentang masalah darah itu kenapa penting. Makanya kenapa tadi saya nanya kenapa